Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Tuti. Selamat siang, Bapak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi kita. Mungkin nanti Prof. Tuti akan menyusul join di Zoom ini. Tapi kita lanjut dulu untuk materi berikutnya. Nanti akan ada Pak Faif dan juga Pak Rama. Namun sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung bisa dimulai. Silakan Pak Faif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah kita bisa kuliah lagi bersama ya dalam mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengetahuan. Pada kesempatan siang hari ini saya akan kembali memaparkan tulisan book chapter yang telah dikumpulkan. Saya ke bagian tema strategi perubahan dan model perubahan. Jadi sebenarnya ada dua subtema yang akan dibahas. Yang pertama adalah change strategi atau strategi perubahan, dan yang kedua adalah change model atau model perubahan. Karena ini dua konsep yang saling beririsan tetapi sebetulnya punya dua penekanan yang berbeda ya. Oke, jadi perubahan dalam organisasi ini sebuah keniscayaan. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan akan menghadapi tantangan yang sangat serius, terutama dalam mempertahankan daya saing, competitiveness di dunia kerja. Untuk itu diperlukan strategi perubahan dan model perubahan yang tepat dalam rangka memanage perubahan yang ada di lingkungan organisasi. Strategi perubahan ini akan membantu organisasi merancang arah ya dan langkah yang tepat dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal maupun internal. Nah, sementara model perubahan itu memberikan kerangka sistematis dalam mengelola proses perubahan ya agar perubahan itu bisa berjalan dengan efektif dan minim resistensi ya dari internal maupun eksternal ya. Ini saya dapatkan dari PAK dan SIN 2022 ya. Nah, dalam konteks ini, maka pemahaman yang mendalam terhadap berbagai pendekatan dan teori perubahan organisasi menjadi sangat krusial, terutama bagi para manajer atau para pemimpin, agar mampu mengarahkan transformasi organisasinya secara lebih terencana, bisa berkelanjutan, dan tentu saja sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Jadi perubahan dalam organisasi tentu tidak hanya terkait dengan pergeseran struktur atau teknologi ya, tetapi juga mencakup perubahan budaya kerja, pola kepemimpinan, sistem komunikasi, perilaku individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi. Sehingga ini menjadi sesuatu yang kompleks ya dan memerlukan pendekatan yang holistik, ya, menyeluruh ya, terintegrasi agar organisasi tidak hanya mampu bertahan tapi juga bisa tumbuh secara berkelanjutan di tengah tekanan lingkungan yang sedemikian dinamis ya. Banyak faktor ya seperti kemajuan teknologi digital, perubahan regulasi, tuntutan pasar, serta ekspektasi pemangku kepentingan atau stakeholder ini mendorong organisasi untuk terus melakukan perubahan secara lebih cepat dan adaptif ya. Namun sayangnya tidak semua upaya perubahan itu berjalan dengan baik, gitu. Banyak inisiatif perubahan yang gagal karena banyak hal, misalnya kurangnya perencanaan, komunikasi yang tidak efektif terutama kepada internal organisasi, dan tentu ada resistensi ya, karena orang itu kan biasanya nyaman dengan posisi yang ada gitu, sehingga setiap perubahan itu biasanya ada saja resistensi atau penolakan dari dalam internal organisasi. Nah, dalam konteks inilah maka strategi perubahan yang tepat itu diperlukan, penerapan model perubahan yang sesuai itu juga menjadi sangat penting. Nah, strategi perubahan dalam konteks organisasi merupakan kerangka yang dirancang untuk mengelola transisi ya, dari satu keadaan menuju keadaan yang diharapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Penerapan strategi perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan tantangan lingkungan yang semakin dinamis. Ada beberapa alasan yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama, adanya tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi ya seperti ketidakpastian ekonomi global ya kan. Kalau kemarin sempat ramai itu tentang perang tarif itu kan sesuatu yang sangat tidak pasti gitu dan dalam waktu tidak lama berubah-ubah gitu, berubah-ubah sehingga
sangat terasa sekali bagaimana ketidakpastian ekonomi secara makro itu sangat apa namanya menjadi concern dari organisasi gitu ya. Kemudian berikutnya komunikasi internal ya. Komunikasi internal ini merupakan apa ya faktor kritis ya dalam keberhasilan implementasi perubahan. Kenapa demikian? Karena strategi komunikasi yang efektif ya antara manajemen dan anggota tim ini sangat penting dalam fase transisi. Keterlibatan karyawan dalam proses perubahan ini akan meminimalkan resistensi dan meningkatkan dukungan terhadap inisiatif baru. Penelitian yang dilakukan oleh Jambak et al. Menunjukkan bahwa pelibatan pegawai dalam proses perubahan dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan efektivitas implementasi. Jadi ini tantangan organisasi ya, untuk bagaimana melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Nanti ada kita di belakang nanti kita sedikit bahas ada fase ada satu fase ya namanya unfreeze gitu ya. Di situ bagaimana organisasi juga mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi perubahannya. Jadi memang eh, resistensi ini harus dikelola dengan baik supaya tidak sampai mengganggu perubahan yang sudah direncanakan oleh organisasi. Kemudian berikutnya pentingnya pemberdayaan psikologis dan persepsi dukungan organisasi. Pemberdayaan ini berkontribusi ya pada kesiapan individu dalam menghadapi perubahan. Individu dalam hal ini adalah anggota organisasi ya. Ada yang siap, ada yang tidak, maka diperlukan namanya apa, penyiapan kondisi psikologis gitu ya. Dengan apa? Dengan menciptakan lingkungan yang mendorong motivasi dan partisipasi aktif, karyawan menjadi lebih responsif terhadap perubahan yang sedang terjadi. Berikutnya kepemimpinan yang inklusif dan adaptif ya. Ini juga sangat penting dalam strategi perubahan. Manajemen SDM perlu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan terkait perubahan dalam organisasi. Nah, ini bisa diciptakan kanal-kanal ya. Kanal-kanal untuk bisa anggota organisasi itu berpartisipasi dalam proses perubahan ya. Misalkan dengan forum-forum tertentu yang sifatnya memang diciptakan secara berkala sehingga karyawan bisa menyuarakan apa namanya kepentingan atau mungkin keinginan dan lain-lain di dalam forum itu sehingga mereka merasa dilibatkan di dalam proses perubahan dalam organisasi. Kemudian resistensi ya, seperti saya singgung sebelumnya, resistensi atau penolakan itu ya terhadap perubahan ini menjadi salah satu penghalang terbesar ya yang dihadapi oleh organisasi saat melaksanakan perubahan strategis. Perubahan strategis ini perubahan yang sifatnya menyeluruh, sifatnya jangka panjang, mempengaruhi hidup matinya organisasi, ya bisa perubahan yang terkait dengan apa namanya bisnis, ya kan organisasi itu kadang bahkan sampai dia merubah model bisnisnya, ada yang merubah nomenklatur bisnisnya, ya KBL-nya dirubah itu kan sebuah langkah yang strategik sekali, sangat jangka panjang dan sangat apa menghabiskan sumber daya organisasi. Nah, itu biasanya resistensinya gede karena perubahan itu sangat berpengaruh terhadap anggota organisasi yang ada di dalamnya, ya. Oleh karena itu penting ya untuk melibatkan karyawan di dalam proses perubahan ini, saudara ya. Oke, kita lanjut ya. Ah, kita mulai dengan beberapa konsep terkait dengan strategi perubahan ya. Pertama, saya ambil dari Panggita 2021. Strategi perubahan atau change strategi ini adalah suatu rencana terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk memandu organisasi dalam proses mengelola dan mengimplementasikan perubahan. Baik perubahan itu berskala kecil maupun berskala besar ya, terkait dengan transformasi besar. Strategi ini mencakup langkah-langkah yang jelas, sumber daya yang dibutuhkan, setelah pendekatan komunikasi, dan kepemimpinan yang digunakan untuk memastikan perubahan dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh seluruh elemen organisasi. Jadi namanya strategi itu apa ya, sengaja dibikin gitu, sengaja disusun dan kemudian di sana melibatkan banyak apa namanya elemen organisasi, banyak sumber daya. Jadi perubahan itu tidak sifatnya reaktif gitu ya, tapi memang dirancang sedemikian rupa supaya bisa mengantisipasi dinamika, mengantisipasi perubahan yang ada di sekitar organisasi. Jadi strategi perubahan ini bukan hanya sebatas tindakan reaktif ya terhadap perubahan yang ada, tetapi juga bentuk inisiatif proaktif organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mendorong transformasi jangka panjang yang berkelanjutan.
Jadi organisasi kalau bisa mengantisipasi ini sangat bagus, dia bisa melihat ke depan itu mau bagaimana sehingga bisa mengantisipasi sejak awal gitu ya. Misalkan perubahan bisnis gitu ya, yang akan terjadi let's say 10-20 tahun yang akan datang itu sudah diantisipasi sekarang dan organisasi menyiapkan segala sesuatunya sehingga ketika perubahan itu benar-benar terjadi, organisasi tidak gagap ya, tidak gagap, kemudian tidak apa namanya kehilangan momentum dan lain-lain sehingga tetap bisa relevan ya dengan dunia yang ada. Jadi tujuan utama dari strategi perubahan adalah membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Apa itu? Ya, di antara lain ya kemajuan teknologi, perubahan pasar, tuntutan pelanggan, regulasi pemerintah ya, maupun tekanan kompetisi. Regulasi pemerintah ini juga menarik ya, karena ini juga lingkungan makro yang harus diantisipasi. Mengingat regulasi ini sangat dinamis gitu. Regulasi tentang misalnya undang-undang tentang pelindungan konsumen, regulasi undang-undang tentang produk halal, ya, yang dulu mungkin tidak menjadi concern, sekarang menjadi concern. Kemudian menjadi hak cipta, regulasi tentang pajak bahkan itu juga pengaruh sekali. Kan peraturan pajak berubah-ubah kan ya. Nah itu termasuk salah satu lingkungan perusahaan yang perlu diantisipasi terkait dengan regulasi pemerintah yang harus diantisipasi. Apalagi kalau perusahaannya sudah perusahaan kelas dunia ya, multinasional, tentu regulasinya itu beda-beda antar negara kan. Otomatis perusahaan juga harus menyiapkan mitigasi terhadap perubahan-perubahan regulasi yang ada di beberapa negara gitu. Jadi strategi perubahan ini penting antara lain pertama untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan cara melibatkan karyawan secara aktif, kemudian meningkatkan kesiapan dan komitmen organisasi terhadap arah baru, menjaga kesinambungan operasional selama masa transisi. Jadi jangan sampai ada proses perubahan kemudian mengganggu operasional organisasi ya. Jadi nanti berisiko sekali gitu ya. Jadi tetap operasional tetap berjalan dengan baik, transisi tetap bisa berjalan dengan baik karena apa semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah diprogram sehingga tidak ada apa namanya bottleneck ya di dalam proses perubahan yang terjadi. Kemudian tentu saja adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi perubahannya sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara lebih cepat dan tepat. Kemudian dalam prakteknya, strategi perubahan harus mempertimbangkan konteks spesifik organisasi, ya, termasuk struktur, budaya, kepemimpinan, dan sumber daya yang tersedia. Karena ini kan organisasi beda-beda, kapasitasnya beda-beda, budayanya beda-beda, sumber dayanya juga beda-beda. Tentu ini harus disesuaikan dengan konteks organisasi yang bersangkutan. Nah, strategi yang baik, yang fleksibel, dapat disesuaikan sehingga apabila terjadi dinamika dan hambatan di tengah jalan, itu bisa langsung ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, dulu saya waktu kerja itu kita punya bulan Oktober, bulan November itu kita menyusun yang namanya rolling plan. Ada namanya rolling plan yang dia itu bergulir gitu. Setiap ada perubahan di market itu langsung bisa menyesuaikan. Ada juga namanya budget plan. Ada budget plan, ada rolling plan, ada target plan itu masing-masing punya makom sendiri-sendiri. Itu dalam rangka mengantisipasi perubahan market itu ya. Karena kan dinamis sekali market itu sehingga harus diantisipasi dengan banyak simulasi. Simulasi-simulasi di perusahaan sehingga apapun perubahan di market perusahaan sudah siap. Kalau marketnya begini, kita akan begini. Kalau misalnya permintaan pasar bergeser begini, kita akan begini. Itu sudah disiapkan. Ini termasuk salah satu saya dulu kerja di perusahaan Korea itu dia sangat adaptif ya terhadap perubahan market dengan menyiapkan serangkaian simulasi untuk bisa mengantisipasi perubahan yang ada. Karena apa? Karena persaingan yang sangat ketat di market sebetulnya ya. Oke, kemudian berdasarkan penelitian dari Rahmat Shah dan Aslami dalam era transformasi digital, cara-cara praktis untuk mengelola perubahan itu juga harus diperhatikan ya. Transformasi harus direncanakan dengan baik supaya perusahaan bisa lebih siap menghadapi tantangan digital. Nah, sekarang kan eranya era digital, perubahan itu sekarang apa namanya flow-nya atau arus besarnya itu kan digitalisasi sekarang. Mau tidak mau semua perusahaan harus menyesuaikan diri, kemudian go digital, ya kan, supaya tidak ketinggalan ya. Tentu dengan kapasitas dan levelnya masing-masing. Ya, tingkat digitalisasinya itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Digitalisasi di perusahaan multinasional tentu berbeda konteks dan levelnya dengan digitalisasi di perusahaan UKM misalnya. Tapi UKM juga harus siap go digital dengan kapasitasnya masing-masing gitu. Oke, kemudian kita masuk ke dimensi strategi perubahan ya.
Mengutip dari Atwi et al. 2024, definisi dan dimensi strategi perubahan ya dalam konteks organisasi ini merujuk kepada rencana dan pendekatan sistematis yang diterapkan oleh organisasi untuk mengelola transisi dari situasi saat ini ke yang diinginkan ya. Ada beberapa dimensi yang diidentifikasi ya dalam penelitiannya Adri et al. Ini. Yang pertama ada dimensi kepemimpinan transformasional, artinya pemimpin yang berperan aktif dalam menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk tidak proses perubahan. Ternyata kepemimpinan transformasional itu sangat dibutuhkan ya dalam proses perubahan ya. Kemudian ada dimensi partisipatif, melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Ada dimensi komunikasi efektif, mengkomunikasikan visi dan langkah-langkah perubahan yang jelas. Ada pemberdayaan karyawan, ya, memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada pegawai untuk berkontribusi dalam proses perubahan, sehingga bisa menciptakan rasa kepemilikan, ya, dan juga pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Ya, ini mengutamakan partisipasi semua pihak, ya, namanya konsensus. Kemudian dari Ziozias ya mendefinisikan strategi perubahan sebagai pendekatan yang diambil organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, terutama dalam konteks transformasi digital. Nah, ada beberapa dimensi dalam strategi perubahan ini. Yang pertama teknologi, ya, karena ini konteksnya digital, maka teknologi tentu menjadi salah satu dimensi yang utama ya. Penggunaan teknologi informasi komunikasi ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Kemudian yang dimensi berikutnya adalah strategis. Ini penyesuaian tujuan strategis organisasi berdasarkan kondisi yang baru, termasuk pergeseran rantai pasokan dan perubahan prioritas dalam pengembangan kota. Ini konteksnya di penelitiannya Ziozias ini ya. Kemudian juga ada dimensi organisasional, ya, mencakup perubahan dalam kebijakan dan struktur organisasi. Jadi struktur itu bisa sangat adaptif ya terhadap perubahan. Struktur bisa berubah setahun 2 kali, nggak ada masalah kalau memang itu dibutuhkan ya. Misalnya tahun ini perusahaan ternyata harus sangat adaptif dengan apa namanya perubahan market, maka kemudian departemen marketing menjadi sentral dan dia kemudian langsung di bawah presidir misalnya, tidak di bawah departemen produksi atau tidak di bawah departemen pabrik misalnya. Karena kalau di bawah direktur pabrik atau direktur factory dia menjadi tidak menjadi komunikasinya menjadi berlapis-lapis gitu. Karena situasi market yang sangat dinamis, kemudian dia dikeluarkan dari factory ya, departemen marketing ini, kemudian langsung di bawah presidir misalnya. Itu bisa saja seperti itu. Ini namanya perubahan struktur organisasional yang tujuannya adalah menyikapi perubahan supaya lebih apa agile. Agile itu supaya lebih lincah gitu ya menghadapi perubahan. Berikutnya dari Stilin et al. Ya 2024, ini strategi perubahan yang merujuk pada pendekatan sistematis yang diambil oleh organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis ya. Ini sebenarnya mirip-mirip ya. Nah, dimensinya ya dari strategi perubahan itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah adaptasi. Ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal dan internal agar organisasi tetap relevan dan mampu bertahan. Kemudian ada dimensi inovasi, pengembangan strategi baru, ya, inovasi baru, pendekatan baru yang lebih kompetitif ya. Kemudian juga manajemen SDM, ini juga dimensi dalam strategi perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan dilibatkan dan didukung selama proses perubahan. Berikutnya ada juga dimensi pengelolaan stres ya. Ini memperhatikan dampak stres akibat perubahan pada karyawan dan mencari cara untuk mengelola dampak tersebut guna menjaga kualitas kerja dan keterlibatan karyawan. Jadi bukan pada kadar tertentu sebetulnya ya. Karena kalau karyawan terlalu nyaman itu kadang-kadang juga tidak terpacu untuk produktif. Jadi pada level tertentu itu stres itu diperlukan untuk merangsang orang lebih produktif gitu. Cuman kadarnya harus dikelola dengan baik, jangan sampai kemudian justru kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan organisasi gitu ya. Kemudian berikutnya dari Nasamu 2023 memberikan pembahasan tentang dimensi dan strategi perubahan. Antara lain dimensinya adalah komunikasi efektif. Ini muncul lagi, komunikasi efektif ini menjadi dimensi yang sangat utama ya dalam strategi perubahan. Kemudian ada engagement karyawan, menciptakan dan mempertahankan keterlibatan karyawan dalam rangka memperkuat komitmen terhadap perubahan. Kemudian gaya kepemimpinan juga dimensi yang muncul di sini, pengembangan program dan proses pelatihan dan juga memperkuat budaya organisasi.
Jadi membangun budaya organisasi yang mendukung inisiatif perubahan dan mengaitkan dengan misi dan visi organisasi ini menjadi satu dimensi yang perlu apa namanya dilibatkan ya. Kenapa? Karena kalau tidak dikaitkan dengan visi dan misi organisasi, maka efeknya nanti tidak jangka panjang. Tapi ketika perubahan itu kemudian terkait langsung dengan visi dan misi organisasi, kemudian diinternalisasi dalam bentuk budaya yang menjadi pola kerja di organisasi, maka tentu perubahan itu akan menjadi lebih stabil dan lebih bersifat jangka panjang. Ya. Kemudian indikator strategi perubahan ya. Menurut Navarre 2023 ya, beberapa indikator yang pertama partisipasi karyawan ya tingkat keterlibatan karyawan, kemudian perubahan dalam kinerja, dampak budaya organisasi, keberhasilan implementasi, resistensi terhadap perubahan dan feedback dari karyawan. Ini adalah beberapa indikator yang bisa kita pakai dalam rangka mengukur ya apa namanya keberhasilan strategi perusahaan dalam organisasi ya menurut Navarre ya. Oke. Kemudian berikutnya menurut Zangana ya di dalam penelitian Zangana 2024 ada beberapa indikator dalam strategi perubahan meliputi yang pertama perencanaan proaktif. Ini kemampuan untuk merencanakan perubahan sebelum terjadi sehingga organisasi dapat menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dan meminimalisasi dampak negatifnya. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Ada stakeholder utama, ada stakeholder eksternal ya. Tentu saja yang pertama yang stakeholder utama ini harus dilibatkan ya dalam rangka apa namanya proses perubahan yang ada di organisasi. Komunikasi yang efektif, kemudian mengatasi resistensi dan integrasi teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses perubahan, termasuk penggunaan alat-alat digital dan platform kolaboratif untuk memperlancar komunikasi dan pelaksanaan perubahan. Nah, ini sudah banyak diterapkan ya di organisasi sekarang mengenai integrasi teknologi digital. Ya. Banyak ya, baik itu di perkantoran atau lembaga komersial maupun di organisasi atau lembaga pendidikan, itu banyak sekali yang sudah menerapkan ini ya. Saya punya teman itu kemarin nginep di rumah itu dia tinggal di Jawa Timur. Dia tuh programmer dan dia menjual aplikasi namanya e-pesantren. Nah, jadi dia itu datang ke pesantren-pesantren yang dalam persepsi banyak orang itu masih masih kurang digital lah gitu. Tapi dia memfasilitasi untuk digitalisasi di pesantren dan menciptakan aplikasi namanya e-pesantren. Itu mengintegrasikan seluruh proses yang ada di pesantren itu dalam satu platform dan customize gitu. Itu bagus banget tuh produknya itu ya. Dia dan sistemnya berlangganan. Jadi pesantren-pesantren yang mau ikut di dalam platform dia itu tidak perlu investasi program yang mahal. Jadi hanya cukup membayar iuran tahunan dengan memanfaatkan aplikasi itu, server di dia, semuanya di dia, dengan pesantren itu daftar sebagai member, bayarnya tahunan sehingga sangat efisien jadinya gitu ya, hanya membayar membership dia bisa memanfaatkan ekosistem e-pesantren yang dibikinnya. Nah, ini salah satu contoh yang mengenai integrasi teknologi yang yang sangat penting dalam rangka perubahan ya, terutama terkait dengan digitalisasi. Anak saya di Sukabumi itu juga begitu ya, di pesantren Al-Bayan Sukabumi itu semuanya sudah serba digital. Bahkan ada namanya kalau jajan itu udah nggak lagi ada uang tunai. Jadi semua pembayaran SPP, kemudian bayar laundry, kemudian jajan, terus bayar kurban, bayar apa itu semuanya sudah dalam satu platform digital. Jadi nggak ada uang tunai Pak, di dalam ekosistem pesantren itu. Dan semuanya terekam dengan baik. Ada reportingnya tiap bulan ke email gitu ya. Jadi ketahuan transaksinya apa saja, uangnya lari kemana saja. Jadi selama satu periode anak saya itu di pesantren Alba yang di Cibadak Sukabumi itu ketahuan betul berapa uang yang kita keluarkan untuk dia. Karena kan SPP lewat situ. Kemudian daftar ulang lewat situ. Semuanya tinggal kita masukin ke saldonya, di top up. Nanti dia kita tinggal klik bayar apa. Jadi nanti tinggal saldo berapa. Nanti situ sudah tagihannya ada di dalam aplikasi PSP itu.
Nah, itu termasuk untuk jajan, untuk laundry, untuk iuran apa lomba dan lain-lain itu sudah, sehingga 3 tahun di sana itu praktis kita akan tahu persis berapa pengeluaran yang sudah kita spending untuk anak kita di pesantren itu. Itu canggih banget itu. Dan itu cukup membership. Jadi pesantren tidak perlu membayar atau membangun platform itu sendirian. Jadi cukup ikut membership di sebuah platform yang dibangun oleh lembaga tertentu ya, yang dia memang menjual jasa itu, dan itu sangat bermanfaat saya pikir ya. Sangat memudahkan kita orang tua juga. Dan tentu saja sangat memudahkan pesantren itu. Jadi dia nggak perlu sewa, nggak perlu bayar tenaga IT, karena apa-apa tinggal telepon ke vendornya gitu. Ini terkait dengan integrasi teknologi yang diterapkan di lembaga pendidikan yang saya rasakan manfaatnya luar biasa gitu ya. Dan itu perubahan karena anak saya yang pertama itu di pesantren yang sama di Cibadak, Alben Cibadak itu, yang sekarang anak saya sudah semester 6 kuliah ya. Itu kan dia angkatan 21, itu belum ada itu sistem itu. Jadi kalau misalkan kita mau transfer untuk jajan, kita masih transfer ke TU. Nanti anak saya ngambil uang di TU. Masih manual semuanya gitu. Dan itu takes time, kemudian juga potensi potensi ada yang keselip gitu ya. Tapi sekarang enggak, karena semua sudah digital, kita tinggal top up saldo kayak GoPay gitu ya di kartunya itu, maka semuanya sudah terekam dengan baik gitu. Nah, lanjut, kemudian ada pendekatan agile. Agile ini ya, lincah ya. Agility ini kelincahan ya, organisasi di dalam beradaptasi. Biasanya kalau organisasinya masih kecil itu dia cukup agile. Tantangannya organisasi yang sudah gede, yang dia itu gemuk ya, yang organisasinya sangat luas gitu, dan apa namanya, generasinya juga sangat lebar gitu. Ada 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 apa namanya, baby boomernya, ada Gen X-nya, ada milenialnya, ada Gen Z-nya, itu juga tantangan tersendiri untuk apa? Untuk mereka agility dalam organisasi gitu. Nah, tapi ini perusahaan sudah sangat inilah ya, sudah sangat bisa mengantisipasi dengan adanya banyak sekali platform pembelajaran yang membuat organisasi itu bisa sangat agile di dalam mengantisipasi perubahan. Terutama ini ya, karena sudah teknologi itu sudah sangat bagus lah sekarang. Berikutnya ada perubahan budaya ya, mengembangkan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan juga keberlanjutan proyek. Kita lanjut dari Sidik et al. 2024, ada beberapa indikator strategi perubahan. Di antaranya adalah persepsi terhadap perubahan, kemudian respon karyawan, kemudian dampak budaya, dan juga kinerja karyawannya. Ini saya ambil beberapa indikator yang muncul di beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan strategi perubahan. Kemudian dari Danioni juga tahun 2023 menggambarkan ada beberapa poin penting mengenai indikator yang relevan dalam konteks strategi perubahan. Yang pertama, keterlibatan karyawan. Ini muncul terus ya indikator ini. Kemudian efektivitas komunikasi ini juga ada, adopsi perubahan, budaya organisasi, hasil kinerja, dan juga kualitas hubungan antar karyawan ya. Ini mengukur apakah perubahan itu mempengaruhi dinamika hubungan interpersonal di tempat kerja. Seperti halnya dalam studi yang mengukur nilai pasangan, indikator ini dapat mencerminkan bagaimana perubahan mempengaruhi koneksi dan kerjasama antar karyawan. Ini menarik juga ya, karena bisa jadi dengan adanya perubahan itu pola relasi antar karyawan itu berubah gitu. Kalau dulu misalnya sistem kerjanya itu full offline ya, maka interaksi fisik itu menjadi intens gitu ya. Tapi kemudian beralih ke hybrid misalnya. Ketika hybrid kan berarti kan eh, apa namanya, waktu ketemunya berkurang ya, mungkin seminggu let's say ada 2-3 hari yang tidak harus ketemu bareng gitu ya, sehingga beda gitu apa namanya, berpengaruh terhadap pola hubungan interpersonal antar karyawan di tempat kerja. Itu bisa jadi, itu ya bisa jadi. Ini perlu juga siapa tahu ada yang meneliti gitu ya, bagaimana pola relasi antar karyawan ketika perusahaan masih full offline dengan kemudian dia mengadopsi hybrid work condition ya, pola kerja hybrid, atau bahkan ada yang sudah full online ya. Mungkin ada beberapa organisasi yang sudah menerapkan full online ya, tapi dalam konteks Indonesia itu biasanya sih kebanyakan masih hybrid ya gitu. Jadi memadukan antara online dan offline, dan itu berpengaruh terhadap pola relasi komunikasi antar karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Berikutnya ada beberapa komponen strategi perubahan. Yang pertama, komunikasi yang efektif, ya, kemudian pengembangan sumber daya manusia, kepemimpinan yang adaptif, dan dukungan organisasi ya.
Ini saya ambil dari beberapa sumber. Kita lanjut dulu. Ada beberapa jenis strategi perubahan. Yang pertama adalah strategi transformasional. Ini pemimpin berusaha untuk tidak hanya mengubah struktur organisasi, tapi juga budaya dan cara berpikir karyawan. Nah, ini biasanya pemimpin-pemimpin yang punya karisma, punya punya inilah ya, punya apa namanya daya breakthrough, terobosan yang bagus, ya transformational leader. Ya, ini bisa ini menjalankan fungsi ini dalam konteks perubahan. Kemudian strategi berbasis teknologi ini juga menjadi semakin penting karena sekarang eranya digital, maka pemanfaatan ya CSR dan teknologi digital dalam operasional merupakan faktor kunci untuk membangun daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Berikutnya adalah strategi inovasi. Ini juga memainkan peran kunci dalam bentuk dinamika perubahan dan dalam konteks pendidikan ada strategi kurikulum yang adaptif itu menjadi sangat semakin penting ya. Ini ada yang meneliti ini ya dalam konteks pendidikan ya. Walaupun ini sangat debatable ya mengenai adaptasi kurikulum yang di lingkungan yang sangat cepat berubah ini sangat debatable terutama untuk konteks kalau konteksnya cuman pendidikan di perusahaan gitu ya misalkan apa teknologi berubah kemudian trainingnya berubah itu masih sangat gampang gitu. Tapi kalau konteksnya sudah sangat luas seperti Indonesia ya atau negara dengan keberagaman apa namanya keberagaman level pendidikan dan level uh, pola berpikir dan lain yang sangat rentangnya sangat luas seperti Indonesia tentu sangat tidak mudah ya untuk bagaimana mengadaptasi perubahan-perubahan yang ada itu kemudian dikonversi atau diterjemahkan dalam kurikulum yang adaptif itu kita sendiri kan mengalami sendiri ya bagaimana perubahan-perubahan yang ada dalam dunia pendidikan kita itu sangat sangat apa namanya ya kadang-kadang membingungkan gitu ya karena saking kompleksnya masalah itu ya itu nanti para ahli biar membicarakan soal itu. Kemudian juga ada strategi kolaborasi ya ini masih tentang jenis-jenis perubahan tadi ya. Kemudian ada beberapa pendekatan ya terkait dengan strategi perubahan. Yang pertama adalah pendekatan partisipatif ya. Ini menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perubahan ya. Kemudian berikutnya adalah pendekatan komunikasi efektif. Ini merupakan kunci untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan di kalangan karyawan. Ada juga pendekatan transformasional dan pendekatan berbasis data dan juga pendekatan budaya organisasi. Nah, ini beberapa contoh penerapan strategi perubahan ya. Misal, yang pertama adalah transformasi digital di perusahaan telekomunikasi. Ya. Ini perusahaan mengganti sistem layanan pelanggan tradisional dengan digital platform. Ya. Ini sudah lama sebetulnya ini ya, tapi masih terus berlanjut gitu. Semakin lama semakin canggih dan semakin keren aja gitu ya. Setiap kita datang atau berurusan terkait dengan urusan perusahaan telco, ini ada saja tuh inovasi-inovasi yang baru yang membuat pelanggan itu semakin nyaman dan semakin mudah gitu ya. Kemudian perubahan budaya organisasi pada lembaga keuangan ini juga contoh penerapan strategi perubahan. Untuk meningkatkan integritas dan pelayanan, lembaga-lembaga itu menerapkan nilai-nilai baru seperti keterbukaan dan tanggung jawab ya dan seterusnya ya. Kemudian reorganisasi struktur dalam institusi pendidikan ini juga contoh penerapan strategi perubahan di dalam konteks institusi pendidikan. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke model perubahan atau change model. Kalau tadi kita banyak membahas tentang strategi perubahan, ini kita masuk ke change model atau model perubahan ya. Jadi kalau model perubahan itu adalah kerangka kerja konseptual yang menjelaskan proses, tahapan, atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam organisasi. Model ini berfungsi sebagai panduan bagi manajer dan pemimpin dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses perubahan. Model perubahan ini suatu kerangka konseptual yang membantu memahami proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam perilaku individu atau sistem. Oke, kita lanjut saja. Ada beberapa fase ya tentang model perubahan ini. Perubahan baik itu bersifat incremental, incremental itu maksudnya bertahap ya, sedikit demi sedikit, maupun radikal. Radikal itu artinya yang cepat gitu ya, kayak revolusi itu radikal ya.
itu dilalui dengan cara yang terstruktur dan memperhatikan detail kecil yang mungkin terabaikan jika tidak direncanakan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa model perubahan bukan hanya sekedar kerangka kerja, tetapi lebih kepada alat strategis untuk pengelolaan transisi di berbagai lapisan organisasi dan masyarakat. Jadi, kenapa perlu model perubahan? Nah, supaya tidak ada yang terlewat, ya, supaya tidak ada yang kececer, ya, karena kan dalam proses perubahan itu ada hal-hal detail-detail kecil, ya, yang kadang-kadang terabaikan kalau tidak masuk di dalam sebuah perencanaan, ya, sehingga model perubahan itu diperlukan sebagai kerangka bagi manajer atau pemimpin organisasi dalam rangka mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, saat menghadapi pergeseran lingkungan eksternal atau perubahan eksternal. Jadi menjadi semacam apa namanya kerangka dasar yang membantu para pemimpin atau manajer dalam rangka memulai proses perubahan itu. Ya. Ada beberapa teori ya terkait model perubahan. Ini sudah sempat disinggung juga sebelumnya ya. Ada teori perubahan Kurt Lewin ini sangat masyhur. Ini salah satu model perubahan klasik yang banyak digunakan. Ada 3 tahap di sana ya. Yang pertama ada tahap unfreeze. Ini berfungsi ketika mempersiapkan organisasi atau individu untuk perubahan dengan menciptakan kesadaran akan perlunya perubahan. Jadi di fase unfreeze ini organisasi berusaha menciptakan satu situasi di mana karyawan itu siap berubah gitu. Ya, mindsetnya di ini dulu, ya kan, dikondisikan dulu, kemudian fasilitas dan lain-lainnya juga dikondisikan dulu sehingga tidak muncul resistensi yang sangat atau resistensi yang sangat kuat dari organisasi. Kenapa? Karena ada tahapannya sudah dilalui dulu. Ya, di proses ini belum bicara tentang perubahan itu sendiri, tapi penyiapan organisasi untuk mau dan tahu pentingnya berubah, sehingga mereka muncul dari dalam dirinya kesadaran akan perlunya perubahan itu. Ya, ini namanya di tahap unfreeze ya dalam modelnya Lewin ini. Kemudian berikutnya adalah change ya. Ini setelah unfreeze kemudian tahapnya change. Ya, pada fase ini transformasi atau implementasi perubahan itu telah dilakukan. Baru kemudian sedikit demi sedikit ya kan polanya kemudian dirubah, dimasukin sistem baru ya kan, kemudian mungkin ada budaya baru, organisasi baru dan lain sebagainya. Tetapi secara umum anggota organisasi itu sudah siap. Kenapa? Karena sudah pengkondisian sebelumnya di tahap unfreeze. Kemudian berikutnya di fase berikutnya adalah refreeze. Ini bertujuan untuk menetapkan perubahan agar menjadi bagian tetap dari kultur organisasi. Ini termasuk penguatan kebijakan dan praktik baru, serta memastikan bahwa perubahan yang telah dilakukan tidak kembali ke cara-cara lama. Jadi supaya menjadi budaya. Ya. Pada tahap refresh ini bagaimana perubahan yang sudah diterapkan di proses sebelumnya itu bisa diinternalisasi ke dalam seluruh anggota organisasi. Ya, tentu dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan apa namanya sistem-sistem baru yang kemudian karyawan itu pun dikondisikan untuk selalu berperilaku seperti itu, misalnya ya, sehingga menjadi budaya. Kalau udah menjadi budaya itu kan udah permanen, sudah lebih stabil dan jangka panjang, tidak mudah berubah gitu ya. Tentu ini tidak tidak sehari 2 hari ya. Ini bisa bisa memakan waktu yang cukup lama. Tetapi ketika itu sudah diprogram, tentu tidak menjadi masalah ya. Yang penting organisasi sudah tahu dia berada di tahap mana gitu. Apakah di tahap unfreeze, change, maupun di tahap refresh gitu ya. Itu yang Kurt Lewin ya. Kemudian berikutnya teori perubahan Kotter ya, John P. Kotter ini ada 8 langkah strategis ya untuk membantu organisasi mengelola perubahan yang lebih efektif. Nah, ini bisa dijadikan sebagai panduan ya bagi organisasi ketika mau mengadakan perubahan, maka bisa pola atau kerangka perubahan dari Kotter ini dijadikan sebagai satu langkah-langkah yang harus diikuti gitu ya. Bisa mengacu ke sini. Pertama, menciptakan rasa urgency ya, create a sense of urgency ya. Rasa urgency atau rasa mendesak tentang perlunya perubahan. Kenapa perubahan itu harus terjadi dan kita siap mau tidak mau menerima dan beradaptasi. Nah, ini dikondisikan tadi. Kalau di teorinya Lewin ini tahapnya tadi ya unfreeze tadi ya. Kalau di sini di teorinya Kotter itu menciptakan rasa urgency, sense of urgency.
Ini nggak mudah juga ya. Ada beberapa yang pemimpinnya sudah merasa ini, tapi anggota organisasinya nggak merasa urgent untuk berubah. Ini repot juga ya. Harus harus apa ya? Diciptakan suasana dalam seluruh anggota organisasi merasa hal yang sama tentang sense of urgency. Kalau kita nggak berubah, kita akan mati. Katakan begitu ya doktrinnya gitu. Ini pemimpin ini ya, fungsi pemimpin di sini yang bisa mengkomunikasikan dengan baik kepada seluruh anggota organisasi supaya ada rasa urgensi berubah itu ada dulu yang penting. Kemudian baru ke tahap berikutnya, yaitu membangun tim pengarah, ya build a guiding coalition. Ya, setelah rasa urgensi ini diciptakan, maka kemudian membangun tim pengarah yang berkomitmen dan dapat memimpin perubahan. Ya, tim ini terdiri dari beberapa anggota yang punya pengaruh, ya, punya daya influence yang baik di dalam organisasi itu. Kemudian mengembangkan visi strategis, ya, strategic vision ini penting. Visi visi itu pandangan ke depan, ya, mimpi ke depan, kemudian arah yang mau ditempuh seperti apa, yang menjadi panduan organisasi itu dikembangkan dengan baik dan dikomunikasikan. Langkah berikutnya mengkomunikasikan visi. Jadi visi itu nggak cukup hanya ditetapkan, tapi harus dikomunikasikan dengan baik gitu. Caranya banyak sekali. Kalau di organisasi itu kan biasanya di ruang meeting gitu ya. Di ruang meeting itu ada poster gitu ya. Visinya apa menjadi bla 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 bla. Nanti misinya apa melakukan apa 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 gitu. Itu biasanya di poster-poster di organisasi itu ditempel ya di tempat-tempat strategis itu dalam rangka mengkomunikasikan visi. Dulu kalau di perusahaan tempat saya kerja dulu itu salah satunya di step ID card. Jadi kita kan punya ID card, kita dulu absennya sebelum pakai finger pakai ID card ditempel gitu. Nah, di dalam ID card kita itu depannya ID card, belakangnya itu diselipin itu visi misi perusahaan, kemudian corporate value itu semuanya di situ. Jadi tidak ada alasan karyawan tidak tahu karena semuanya sudah dibagikan dan dipaksa untuk dibawa kemana-mana kan itu. Itu salah satu cara mengkomunikasikan visi yang menurut saya cukup efektif ya. Dan itu biasanya kalau kita audit ya, audit ISO 9001, audit ISO 14001, itu biasanya ditanyakan oleh auditor tuh, bagaimana mengkomunikasikan visi lingkungan kepada anggota organisasi. Nah, itu tunjukin aja tuh ID card. Nah, ini salah satunya seperti ini. Di samping cara-cara yang lainnya gitu ya. Jadi ini penting ya, mengkomunikasikan visi ini penting. Jadi kalau visi itu mimpi ke depan, nah kalau misi itu adalah bagaimana atau apa yang dilakukan dalam rangka meraih visi. Gitu. Jadi kalau misi itu adalah kegiatannya, jadi misalkan apa-apa saja yang kemudian diprogramkan dalam rangka apa? Dalam rangka meraih visi. Gitu. Bedanya di situ. Kemudian memfasilitasi aksi, empower broad-based action. Ini langkah kelima ya. Jadi memberdayakan tindakan di seluruh anggota organisasi. Ini berarti menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi perubahan. Ya. Kemudian menciptakan kemenangan jangka pendek, short term win ini penting ya, kemenangan-kemenangan kecil ini penting ya supaya apa ya, supaya anggota organisasi itu merasa wah ternyata ada juga hasilnya. Ini namanya istilahnya small winning lah ya, small winning itu perlu dan kadang-kadang perlu dirayakan juga sih ya. Kemudian menjaga momentum ya, momentum itu penting untuk dijaga, jangan sampai kita kehilangan momentum. Kalau memang tadi sudah ada apa namanya short term win ya, kemudian ada momentum itu kita jaga supaya suasananya tetap kondusif dalam proses perubahan itu. Jangan sampai nanti berbalik lagi gitu. Kemudian menetapkan perubahan dalam budaya, anchor change into the culture. Artinya perubahan yang ada itu kemudian diinternalisasi, diintegrasikan ke dalam nilai dan norma baru dalam sistem dan praktek di organisasi, sehingga ini menjadi tambah kuat, tambah budaya, dan benar-benar menjadi value yang baru di dalam organisasi itu. Berikutnya ada kerangka 7S dari McKinsey ya. Ini oleh Robert Waterman dan Tom Peter dari McKinsey and Company ini sebuah perusahaan konsultan ya dari Amerika ini ya. Intinya ada 7 dimensi utama yang saling terkait ya dengan perubahan itu. Yang pertama adalah strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya, staf, dan penampilan. Ada 7 ya. Ini bisa menjadi kerangka yang bisa dipakai oleh organisasi dalam rangka memulai perubahannya juga. Yang pertama strategi, ini adalah rencana aksi jangka panjang, dirumuskan untuk mencapai tujuan organisasi dan mengatasi tantangan di lingkungan eksternal. Ya. Kemudian struktur, ini bagaimana organisasi dibangun, termasuk hierarki di sana ya, departemen, pembagian kerja dan seterusnya. Kemudian sistem, ya, ini berisi prosedur dan proses untuk mendukung operasi sehari-hari. Kemudian share value, nilai-nilai bersama apa yang harus diikutin. Kemudian gaya atau style.
Ini termasuk gaya manajemen ya, gaya kepemimpinan ya, mempengaruhi budaya dan seterusnya. Kemudian staffingnya bagaimana? Staff ini mencakup seluruh anggota organisasi. Pastikan bahwasanya karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan dan saling mendukung ya, sehingga semuanya itu terintegrasi dengan baik. Kemudian skill ya, skill merujuk pada kemampuan dan kompetensi yang ada dalam organisasi ya. Ini 7S dari McKinsey ya. Contoh penerapannya misalnya ya, ini ada transformasi digital di perusahaan manufaktur. Kalau memakai kerangkanya 7S-nya McKinsey, maka urutannya seperti ini. Nah, pada tahap strategi, maka kembangkan strategi digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi biasanya ya, efisiensi produksi ya. Ya, ini baterainya habis. Kemudian langkah berikutnya adalah struktur, menyesuaikan struktur organisasi untuk mendukung tim digital. Kemudian sistem, ya, itu menerapkan sistem otomatisasi. Kemudian share value, mendorong budaya organisasi, inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian skill dan style dan staff ya, ada 7 langkah. Nah, terakhir ada model ADKAR ya. ADKAR ini singkatan sebetulnya ya. Ada awareness, A-nya itu awareness, D-nya itu desire, K-nya knowledge, A-nya ability, dan yang R-nya itu reinforcement atau penguatan. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya. Ini model ini bisa dipakai juga dalam rangka organisasi menapaki proses perubahan yang ada gitu ya. Di tahap pertama, awareness ini merujuk pada bagaimana pemahaman individu mengenai perlunya melakukan perubahan. Ini kalau di Lewin ini awareness ini di proses unfreeze ya, atau sense of urgency gitu kalau di teorinya Kotter itu ya. Jadi masing-masing punya punya semacam platform yang berbeda, tapi sebenarnya sih ada mirip-miripnya juga gitu ya. Kemudian desire, keinginan ya, ini mencerminkan motivasi individu untuk berpartisipasi dan mendukung perubahan. Nah, ini kan kalau orang sudah dikondisikan, dia sudah sudah sadar dan seterusnya, akhirnya muncul desire, keinginan. Untuk apa? Terlibat di dalam proses perubahan karena sadar perubahan itu diperlukan dan baik buat organisasi dalam jangka panjang, gitu misalnya ya. Kemudian knowledge, pengetahuan, ya ini mencakup pemahaman tentang bagaimana melakukan perubahan, ya perlu juga ya, jadi nggak ngasal, tapi semuanya berbasis knowledge. Ability ini kemampuan tentang apa? Tentang implementasi perubahan dalam praktik sehari-hari. Kemudian reinforcement atau penguatan ini menciptakan dukungan berkelanjutan agar perubahan itu tetap bertahan, maka perlu reinforcement, perlu pembudayaan ya, perlu daily rutin yang dilakukan ya. Misalnya enforcement itu contohnya kalau misalkan saya suka makan soto itu di kompleks saya itu namanya soto SSB, Spesial Soto Boyolali ya itu. Itu tiap pagi itu kan buka sekitar jam 6 pagi udah buka dan ramai, apalagi di Sabtu Minggu orang olahraga tuh mampir ke situ. Itu sebelum buka tuh karyawan tuh selalu kayak briefing bersama di depan warung sotonya. Oh, ini warungnya gede ya, ini 4 ruko ya, oh, dan sangat ramai. Itu mereka kumpul di situ, ada sedikit briefing, habis itu mereka yel-yel bersama. Yel-yel tentang nilai-nilai organisasi terutama saya lihat itu ya. Bagaimana internalisasi nilai itu di dalam tiap diri karyawan itu dengan cara yel-yel tiap pagi. Sebelum apa? Sebelum melayani customer. Jadi customer harus nunggu dulu. Pokoknya sebelum itu selesai, customer ya ngalah gitu. Saya juga nunggu dulu di mobil. Ketika itu sudah selesai proses itu, kan saya biasanya dari masjid kan sekalian sampai subuh sampai surup gitu ya. Setelah selesai surup kan jam 6-an baru kita pulang. Itu kadang-kadang kalau Sabtu Minggu mampir dulu tuh nyoto dulu di SSB itu. Itu selalu prosesnya begitu. Itu adalah reinforcement namanya, penguatan. Jadi nilai-nilai dan seterusnya itu dikuatkan dalam bentuk dengan cara seperti itu sehingga karyawan itu benar-benar masuk ke dalam diri mereka apa yang jadi doktrin dari organisasi gitu ya. Ini ADKAR ya, itu ADKAR. Oke, ini studi kasus, ini transformasi digital di Telkom Indonesia. Ini sudah banyak dibahas ya Telkom ya. Sekali lagi ini menarik karena memang Telkom menjadi salah satu contoh kasus yang sangat relevan ya dalam konteks implementasi atau penerapan change strategi dan change model ini ya. Dalam konteks ini saya pakai modelnya Kotter ya di dalam menganalisis proses perubahan di PT Telkom. Yang pertama adalah menciptakan sense of urgency, menciptakan rasa mendesak tadi ya. Nah, ini di sini ada nih ya penjabarannya bagaimana perubahan perilaku konsumen itu sudah beralih ya. Dari dulu misalkan ini sekarang data dan sekarang pun sudah beralih terus ya. Data juga sekarang sudah mulai ke gambar, visual dan seterusnya ya. Kemudian membangun koalisi yang kuat ya. Telkom membentuk Digital Transformation Office (DTO).
kemudian mengembangkan visi dan strategi, kemudian mengkomunikasikan visi itu ke depan seluruh karyawan. Ini prosesnya sebenarnya sudah lama ini ya, sudah lama dan masih masih berlangsung karena saya lihat Telkom sendiri juga dia berevolusi ya, artinya uh, improvement itu selalu ada gitu, apalagi di Telkomsel ya. Telkom dan Telkomsel ini kadang-kadang gimana? Telkomsel itu anak tapi dia itu anak yang sangat apa namanya justru sangat dominan gitu ya. Pendapatan Telkom itu kan mayoritas dari Telkomsel dan budaya organisasi di Telkom dengan Telkomsel itu menurut saya lebih dulu kuat di Telkomselnya gitu. Baru kemudian menular ke Telkom gitu. Karena Telkom itu kan ada sisa-sisa lama BUMN gaya-gaya lama yang masih dominan. Justru dengan kemudian membentuk anak perusahaan Telkomsel itu dia lebih agile, lebih lincah dalam mengatasi perubahan dan kemudian terbukti sangat profitable dan menjadi cash cow-nya Telkom gitu. Apalagi sekarang IndiHome ya, IndiHome kan sekarang sudah di spin off dari Telkom, dilepas kemudian dimasukkan ke dalam Telkomsel. Jadi IndiHome sekarang bagian dari Telkomsel gitu. Yang notabene jadi Telkomsel sekarang lebih luas lagi cakupannya karena dia juga selain apa namanya mengurusi seluler, dia juga mengurusi yang IndiHome gitu ya. Nah, tapi kemudian karena ini kuat sekali budayanya, ini kemudian dijadikan sebagai satu apa namanya acuan atau benchmark ya seluruh Telkom untuk bisa nggak kalah lah sama anaknya, jangan sampai Indo tuh kalah sama anaknya gitu. Oke, berikutnya memberdayakan karyawan untuk bertindak. Ini langkah berikutnya, mencapai kemenangan jangka pendek, mempercepat perubahan. Ini saya percepat aja dan menanggung perubahan ya. Hasilnya bagus. Buktinya apa? Dengan perubahan yang ada itu, Telkom bisa meningkatkan pendapatannya ya. Termasuk Telkom ini termasuk untuk BUMN ini cash cow-nya pemerintah ya. Karena pendapatan dari digital itu semakin lama semakin besar gitu. Artinya dia berhasil mengalami perubahan itu. Oke, kesimpulannya ya, jadi konsep strategi perubahan dan model perubahan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi, kemudian meningkatkan daya saing dan mencapai keunggulan kompetitif. Oke, saya lanjut sedikit lagi dengan review artikel. Ini judulnya adalah yang pertama, saya ada dua artikel yang direview di sini. Yang pertama ada Applying Organizational Change Strategies in Government Agencies, Lesson from Chinese Government Reform. Ini sumbernya dari Chinese Public Administration. Teorinya bisa diklik. Penulisnya adalah Kutse Tom Liu. Ini tentang strategi perubahan organisasi di agensi pemerintah di China. Ya. Variabel penelitiannya ada strategi perubahan organisasi, ya. Di sana ada keterlibatan pegawai, penggabungan unit, kemudian perubahan bottom up, kemudian juga karakteristik organisasi dan organisasi. Tujuannya adalah menilai aplikasi tiga strategi perubahan organisasi dalam lembaga pemerintahan ya di Tiongkok atau di Cina. Hipotesisnya tidak disebutkan secara eksplisit di sini, tapi penelitian ini menguji yang pertama terdapat perbedaan persepsi antara tingkat kepentingan atau importance dengan implementasi ya dari tiga strategi perubahan organisasi yang ada di atas tadi. Kemudian juga karakteristik individu dan organisasi mempengaruhi penilaian pentingnya dan implementasi strategi organisasi tersebut. Kemudian teori yang dipakai ada reinventing government, ada new public management, dan teori partisipatif. Temuan utamanya, yang pertama ada strategi perubahan bottom up dinilai paling penting. Kemudian strategi penggabungan unit memiliki implementasi yang tertinggi dan terdapat kesenjangan besar antara pentingnya atau importance dengan implementasi strategi. Faktor yang secara signifikan mempengaruhi implementasi adalah keterbukaan terhadap ide baru, status sebagai supervisor, level pemerintahan lokal, dan penilaian terhadap etika. Hasil penelitiannya ini adalah dua strategi keterlibatan pegawai dan perubahan bottom up. Ini dianggap penting oleh pegawai, namun implementasinya ternyata masih tidak ideal, gitu ya. Strategi penggabungan unit meskipun banyak diimplementasikan, tapi juga dianggap kurang penting ya. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwasanya keberhasilan reformasi organisasi pemerintah sangat tergantung pada sikap manajer, struktur organisasi, dan budaya partisipatif. Strategi bottom up dan keterlibatan pegawai sangat penting ya, tetapi implementasinya masih belum maksimal. Terbatasannya, respondennya, ya kemudian mencakup wilayah pesisir timur Tiongkok saja, kemudian diperlukan penelitian lanjutan dengan sampel wilayah yang lebih luas dan populasinya yang non akademik karena ini sampelnya ini di dunia akademik ya. Nah, critical review-nya, kritik terhadap artikel ini yang pertama keterbatasan representasi sampel sehingga perlu diperluas tadi. Kemudian tidak adanya perumusan hipotesis secara eksplisit ya.
sehingga harus mencari-cari itu apa sih sebetulnya hipotesisnya karena tidak ada perumusan secara eksplisit. Kemudian tidak memperhitungkan variabel budaya organisasi secara spesifik, mengingat konteksnya adalah budaya dalam birokrasi Tiongkok, seharusnya budaya organisasi juga menjadi variabel di dalam penelitian ini, dan kurangnya analisis kualitatif. Ya, ini masih hanya kuantitatif, secara kualitatif masih kurang ya. Kualitatif ini bisa diperoleh misalkan dengan deep interview atau wawancara yang mendalam, sehingga meningkatkan pengetahuan atau pemahaman kita terhadap konteks penelitian saat itu. Berikutnya adalah Civil Society for Sustainable Change, Strategies of NGOs and Active Citizens to Contribute to Sustainable Transition. Ini judulnya, sumbernya di Journal of Environmental Planning and Management, ini Taylor and Francis, penulisnya ada beberapa orang, tahun 2024. Ini penelitiannya eksploratif dan kualitatif. Kalau yang tadi yang pertama kuantitatif ya, kalau ini eksploratif dan kualitatif ya, sehingga tidak menetapkan variabel dalam pengertian kuantitatif. Namun fokus kajiannya tentang organisasi, strategi organisasi masyarakat sipil atau civil society, kemudian ada jalur transisi keberlanjutan, scaling out, mode keterlibatan dan seterusnya ya. Tujuannya memahami strategi yang digunakan oleh organisasi masyarakat sipil dalam mendukung transisi keberlanjutan. Studi kasusnya pada inisiatif Tiny Forest dan Beach Clean Up di Belanda. Jadi konteks penelitiannya di Belanda. Nah, hipotesisnya tidak menetapkan hipotesis formal karena menggunakan studi kasus ya kualitatif, namun asumsi dasarnya bahwa strategi yang digunakan oleh CSA dapat berkontribusi pada transisi keberlanjutan. Oke, ini metode pengumpulan datanya lewat wawancara mendalam, analisis dokumen dan seterusnya. Kemudian teorinya adalah transition theory, multi-level perspective, theory of change, power theory. Temuan utamanya ini disebutkan Tiny Forest menekankan perubahan budaya, scaling deep, dan pengendalian lokal. Oke, kesimpulannya organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam mendorong transisi atau perubahan berkelanjutan. Meskipun kontribusinya seringkali bersifat lokal dan tidak langsung mengubah struktur rezim. Bahasanya rezim ya. Ini di Belanda ya. Melalui pendekatan theory of change dan strategi berbasis kekuatan jaringan, diskursus serta edukasi, CSA dapat memperluas pengaruhnya dalam mendorong perubahan yang sistemik. Ini ada keterbatasannya ya, ini kasusnya di Belanda dan tidak mengukur dampak jangka panjang secara kuantitatif. Oke, critical review-nya yang pertama keterbatasan generalisasi ya. Studi hanya mencakup 2 kasus lokal di Belanda dan kurang mempertimbangkan konteks budaya dan kebijakan yang berbeda. Yang kedua minimnya analisis kuantitatif ya karena memang kualitatif ini ya. Sehingga ini jadi salah satu kritik juga. Kemudian ketergantungan pada narasi CSA ya, validitas datanya ini tergantung dari perspektif internal aktor ya. Kemudian kurangnya eksplorasi ketegangan kekuasaan dan belum menyentuh akar penyebab struktural. Ini ada 2 artikel yang dikupas terkait dengan proses transisi atau perubahan. Yang kedua tadi di NGO, ya, masyarakat civil society. Yang pertama tadi di agensi pemerintah atau lembaga pemerintah yang ada di Cina, ya. Dalam konteks ini mungkin lembaga-lembaga yang ada di dalam struktur pemerintahan Cina. Oke, kemudian sudah selesai ya. Ini daftar pustakanya. Ada beberapa halaman. Saya pikir cukup, Bu Kiki, untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Silahkan bagi yang mau bertanya atau diskusi, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faif. Sebelum ke pemateri kedua, mungkin kita adakan sesi tanya jawab dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Faif. Tapi mungkin 1-2 orang saja kali ya Pak Faif ya, karena harus Iya, sharing waktu juga dengan Pak Rama. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? silahkan bebas. Sama juga ya. Sejam. Oke, mungkin kalau nggak ada saya yang tanya Pak Faif. Boleh, boleh. Silahkan, Bu. Ya, tadi kan sudah disebutkan beberapa contoh perusahaan yang akhirnya ikut melakukan perubahan gitu ya Pak, karena apa sudah banyak sekali globalisasi, kemudian perkembangan teknologi gitu. Tapi sebenarnya menurut Pak Faif, apa faktor yang akhirnya mendorong mereka melakukan perubahan? Apa karena memang pesaingnya sudah melakukannya terlebih dulu, atau memang ada satu kebutuhan akhirnya mereka jadi melakukan perubahan eh, di organisasinya. Menurut Pak Faif gimana?
Oke, makasih Bu Kiki ya. Jadi banyak faktor ya yang mendorong organisasi untuk harus berubah ya. Tadi sempat saya singgung beberapa ya, seperti apa perubahan teknologi digital, kemudian tadi ada juga perubahan regulasi ya dari pemerintah yang membuat perusahaan harus mau tidak mau berubah gitu ya. Misalnya gini, misalnya dulu perusahaan tuh nyaman banget hanya ekspor apa namanya ini kita ngomong tambang ya misalnya. Tambang itu kan dulu boleh ekspor bahan mentah apa adanya dengan kuota yang bebas gitu ya. Tapi kan sekarang enggak. Sekarang mereka dituntut untuk namanya hilirisasi kan. Hilirisasi itu kan menciptakan produk-produk turunan dari bahan mentah itu gitu, supaya punya value added yang lebih tinggi. Otomatis kan perusahaan harus menciptakan atau berinvestasi di smelter, smelter atau apa gitu ya, yang memang itu prasyarat untuk melakukan hilirisasi. Nah, mau tidak mau kan berubah tuh organisasi yang awalnya mereka pesta pora dengan hanya menjual istilahnya hasil bahan mentah, tapi sekarang nggak boleh lagi. Ada syarat itu misalnya. Ini terkait dengan perubahan regulasi. Tuntutan pasar itu pasti ya. Sekarang kan konsumen juga menang milih gitu ya. Konsumen menang milih, kemudian karena apa namanya produk itu banyak, otomatis kalau konsumen itu pengen begini ya perusahaan akhirnya kan menyesuaikan dia mau tidak mau harus beralih teknologi. Kemudian misalnya kan begini, dulu saya kerja di LG itu kita bikin namanya tabung TV, CRT namanya. Tabung TV waktu itu masih laku gitu, yang cembung itu ya. Kemudian berubah menjadi plasma lebih tipis lagi gitu. Itu terjadi itu lebih tipis lagi. Kemudian berubah menjadi LCD lebih tipis lagi. Itu tuntutan konsumen gitu. Itu perubahan yang harus dilakukan karena tuntutan konsumen atau tuntutan pasar ya. Dan itu effortnya luar biasa. Kita di perusahaan itu kan belum selesai capeknya kemarin mengembangkan teknologi plasma, harus masuk ke teknologi LCD. Kemudian ada LED. Cepat sekali. Tuntutan pasar itu sedemikian rupa. Itu mendorong organisasi untuk berubah ya. Tidak ada regulasi tadi, ada tuntutan pasar. Ekspektasi pemangku kepentingan juga begitu. Ya, stakeholder ini kan banyak. Salah satunya kan misalnya masyarakat luas ya, masyarakat umum itu kan salah satu stakeholder yang juga harus diperhatikan. Jadi masyarakat itu menghendaki produk yang lebih ramah lingkungan misalnya, ya. Otomatis kan produk-produk kita juga harus apa namanya harus memenuhi itu. Yang awalnya itu nggak care, mau tidak mau kemudian harus memperhatikan faktor itu. Kemudian ekspektasi pemangku kepentingan lainnya misalkan masyarakat Indonesia Muslim mau halal, produk jaminan produk halal kan udah ada undang-undangnya itu. Dulu orang mah jualan-jualan aja, nggak terlalu care. Bahkan UMKM itu wah, apa aja. Tapi sekarang nggak bisa. Apalagi perusahaan besar ya, itu semuanya pasti mau mencantumkan apa namanya label halal itu. Dan ada tercatatnya sedikit halalnya itu ada identitasnya di situ. Karena tuntutan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah konsumen di Indonesia. Gitu. UMKM juga begitu, tidak mau harus menyesuaikan. Makanya difasilitasi oleh pemerintah. Misalkan ada paket sertifikasi halal gratis gitu ya. Walaupun itu project sih sifatnya ya, nggak terus menerus ya. Project itu artinya ada ini sekian ini oleh departemen ini ada untuk 1.000 UMKM. Jadi nggak semuanya itu. Yang lain gimana? Yang nggak kebagian project itu ya harus memproses dengan bayar gitu. Mau tidak mau. Kenapa? Karena tuntutan pemangku kepentingan dalam konteks ini masyarakat gitu. Dan lain-lain ya. Jadi organisasi itu atau mendorong organisasi untuk terus melakukan perubahan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Tapi memang faktor market itu sangat dominan supaya perusahaan hidup kan. Karena kalau perusahaan nggak menyesuaikan diri terus dia produknya itu nggak dipakai ya mau tidak mau kan dia tutup tuh. Supaya tetap eksis, produknya dipakai ya dia harus menyesuaikan dengan tuntutan market yang walaupun ya berdarah-darah juga kadang-kadang di awal ya, berdarah di awal karena dia harus investment. Maka perusahaan yang masih berkembang ya dia pasti akan menyisihkan capex, capital expenditure. Perusahaan yang masih menyisihkan capital expenditure itu berarti dia masih optimis dengan masa depannya karena dia mau berinvestasi untuk jangka panjang. Bangun teknologi baru, apa, misalkan pusat riset dan seterusnya. Itu capeknya gede itu. Tapi kalau perusahaan sudah nggak punya capek, artinya dia ya sudah apa namanya menjalani yang ada saja, merawat yang ada, tapi pada satu titik pasti decline. Harusnya tetap dia harus ada capek untuk apa pengembangan, riset pasar baru, riset produk baru, ya karena mau tidak mau pasti akan ada perubahan di masa yang akan datang.
Kira-kira begitulah ya. Masih ada yang lain, cuman saya pikir itu yang sangat kelihatan di depan mata kita. Kenapa perusahaan itu atau organisasi itu harus berubah gitu ya. Iya, memang Terima harus kasih adaptif begitu. ya, Pak. Iya, Baik, terima kasih Pak Faib untuk penjelasannya. Eh, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pemateri kedua dengan Pak Rama. Silakan Pak Rama. Ya, terima kasih Bu. Izin share Bapak Ibu. Mana tadi? Eh, Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kajian yang saya buat ini lebih ke teoritis ya. Sebenarnya saya perhatiin dari dari pemateri pertama sepertinya topik-topik bahasan kita itu memang saling beririsan gitu ya. Misalnya di sini Pak Rilen waktu itu juga sempat menyinggung Luin, tadi ada Pak If juga. Saya pikir mungkin apa yang saya tulis ini sebenarnya sudah pernah sudah dipahami. Jadi ya, saya menganggap ini buat sebagai penambahan aja lah, ya kira-kira seperti itu. Kalau yang kedua, mungkin dalam pembahasannya saya lebih fokus kepada studi kasus dan reviewnya, karena secara teoritis memang kan udah dibahas waktu sama Memwit gitu ya, dengan beberapa revisi dan seterusnya ini. Dan saya pikir untuk teori saya juga nggak banyak penambahan, karena basicnya kan teori ya. Saya belum punya kemampuan untuk misalnya menganalisis secara mendalam dan seterusnya itu. Eh, jadi mungkin saya mulai aja dengan sedikit definisi. Nah, ini yang tadi saya sebut beririsan. Jadi saya berpikir mulainya dari mana? Kalau langsung ke teori kan sepertinya kurang pas gitu ya. Jadi saya paksain aja di bagian awal itu saya masukkan sedikit pengertian tentang manajemen perubahan. Jadi di sini ada beberapa definisi yang saya kutip, misalnya dari Lewin sendiri yang menyatakan manajemen perubahan adalah suatu proses yang terencana. Yang ini ada 3 tahapan yang nanti saya akan jelaskan secara di bagian nanti akan ada cerita tentang Lewin ya, unfreezing, kemudian moving, kemudian ada refreezing. Kemudian yang kedua ada definisi dari Kotter, ya, merupakan pendekatan sistematis untuk menangani transformasi dari perspektif individu, tim, dan organisasi. Nah, yang menarik dari Roseibert di sini ada manajemen perubahan adalah seni. Jadi ada artnya di situ, ada sentuhan yang sifatnya mungkin memperkaya sisi dimensi akademis gitu ya. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa memobilisasi ya individu dan sumber-sumber daya organisasi. Kemudian Bridges menyatakan manajemen perubahan itu tidak hanya mengenai perubahan situasi eksternal. Jadi kadang-kadang memang kita melakukan perubahan itu sebagai reaksi terhadap apa yang ada di luar, ya. Tapi kalau Bridges lebih menekankan sebenarnya perubahan itu memang intinya adalah proses internal, gitu ya. Ya, proses internal memang ada hubungannya dengan kondisi yang terjadi di luar. Ya. Kemudian ada change, ya, proses yang melibatkan transformasi budaya, kemudian melalui serangkaian mekanisme primer dan sekunder, kemudian menciptakan kondisi pembelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam manajemen ini kita perlu melakukan yang namanya identifikasi, ya, asumsi dasar yang mendasari pemikiran untuk berubah, nilai-nilai yang berlaku, termasuk juga artefak budaya yang perlu diubah untuk mendukung transformasi organisasi. Ada Daryl Conner, ya, jadi manajemen perubahan, pendekatan terstruktur untuk membantu individu dan organisasi beralih dari kondisi saat ini ke kondisi masa depan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir dari Beckett, ya, manajemen perubahan adalah upaya terencana yang bersifat menyeluruh yang dikelola dari level organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan seterusnya itu.
Sehingga secara lebih ringkas boleh saya nyatakan bahwasanya manajemen perubahan itu pendekatan yang sistematis dan terstruktur ya, untuk mengubah organisasi dari kondisi saat ini menuju keadaan yang diinginkan. Nah, proses transformasi ini sifatnya menyeluruh, baik itu menyangkut individu, tim, termasuk juga organisasi. Dalam prosesnya kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek seperti psikologi karyawan, ya, budaya perusahaan, termasuk struktur perusahaan itu sendiri. Nah, jadi tujuannya adalah untuk membangun ketahanan dan kemampuan adaptasi terhadap gangguan serta memastikan keberlanjutan perubahan melalui pelembagaan nilai-nilai dan praktik baru dalam budaya organisasi. Nah, di dalam kajian ini memang secara umum ya pembahasan tentang teori. Jadi apa makna teori dalam konteks manajemen perubahan? Jadi mungkin kita juga udah paham bahwasanya kita harus berubah ya dengan beberapa kondisi dan seterusnya itu, tapi dengan adanya teori ini menjadi dasar kita untuk bagaimana melakukan perubahan itu. Nah, tadi Pak Paif sudah menyebutkan, kalau nggak salah ada 5 ya teori yang memang sering menjadi acuan bagaimana kita melakukan perubahan itu sendiri. Tetapi untuk topik yang saya kaji ini cuma 2 ya. Pertama Lewin, yang kedua adalah Kotter. Nah, kenapa Lewin dan Kotter? Mungkin kalau saya coba telusuri, memang 2 teori ini cukup mendasar lah ya, utamanya teori Lewin karena cukup tua tahun 51-an, tapi sampai sekarang tetap digunakan. Jadi ada unsur artinya tidak obsolete gitu ya, artinya kita masih bisa mengacu pada teorinya Lewin walaupun sederhana, tapi dianggap cukup mumpuni untuk menjadi peta jalan untuk melakukan perubahan. Nah, di dalam penjelasannya Lewin itu mengkategorikan ada 2 hal yang terjadi di lapangan. Ini yang disebut dengan force field theory. Ya, ada kekuatan yang mendorong, kemudian ada yang menekan. Nah, bagaimana kalau kita lihat bagaimana prosesnya itu tadi, ya juga tadi sempat dibahas oleh Pak If juga. Jadi ada tahapan unfreezing, kemudian ada moving atau change, ya, kemudian ada refreezing. Jadi membudayakan nilai-nilai baru setelah ada perubahan. Jadi memang ini sifatnya jangka panjang. Nah, secara detail kira-kira ini tahapannya. Ya, jadi unfreezing itu pertama ada analisis yang untuk memahami kelemahan dalam proses, ya, kemudian mendapatkan dukungan organisasi, menciptakan visi, termasuk juga strategi, mengkomunikasikan kenapa kita harus berubah, terus mengatasi kekhawatiran karyawan dengan kejujuran dan transparansi. Jadi memang setiap perubahan itu setidaknya ada resistensi, cuma mungkin levelnya berbeda-beda dan resistensinya jenisnya juga macam-macam. Jadi mungkin resistensi di sini bukan dalam konteks penolakan ya, tetapi muncul kekhawatiran karena kita mau memasuki sesuatu yang baru gitu ya, meninggalkan nilai-nilai yang lama. Nah, jadi memang resistensi di sini mungkin konteksnya adalah kekhawatiran gitu ya. Karena kan manusia memang cuma bisa berencana dan bisa berekspek gitu ya, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memastikan apakah yang baru itu menjadi lebih baik. Walaupun mungkin secara kajian segala macam kita berharap gitu ya ke depan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah proses perubahannya itu sendiri ya, changing atau moving. Di sini perubahan diimplementasikan, jadi melibatkan pengembangan orang, struktur, termasuk organisasi, termasuk juga teknologi dan seterusnya itu. Dan yang ketiga adalah refreezing. Jadi setelah terjadi perubahan, terdapatlah nilai-nilai baru, ya, cara-cara kerja baru, prosedur baru, struktur baru. Nah, ini harus dilembagakan. Jadi artinya diformalkan dan menjadi semacam acuan bersama untuk menjalankan apa yang sudah dirubah sebelumnya. Jadi di sini mungkin aktivitas yang mendukung di sini ada mengumpulkan umpan balik secara teratur. Jadi apakah perubahan yang sudah kita lakukan memang sudah sesuai dengan rencana, ataukah mungkin kita melihat apa feedback dari karyawan, apakah kekhawatiran mereka itu masih terjadi ya, dan seterusnya itu.
Termasuk juga di sini adanya kegiatan untuk menawarkan pelatihan dan dukungan sesuai dengan permintaan. Nah, di sini saya membuat suatu semacam bukan analisis istilahnya. Jadi pandangan bahwasanya memang teori Lewin ini memberikan wawasan penting bagaimana ini bisa mempengaruhi kinerja dan dinamika kelompok, gitu ya. Kemudian di sini juga walaupun tidak secara eksplisit, tetapi berdasarkan beberapa penelitian, dan ini memang mungkin sudah diperkirakan lah seperti itu oleh Lewin, bahwasanya memang dalam proses itu yang namanya kepemimpinan itu sangat berperan strategis. Nah, terkait dengan kepemimpinan sendiri, di sini ada yang sifatnya otokratif, yang menurut Lewin ini kayaknya nggak cocok untuk berubah, gitu, untuk melakukan perubahan. Kemudian ada yang namanya demokratif, dan yang ketiga adalah laissez-faire. Nah, dari pandangan Lewin, mungkin metode kepemimpinan dengan pendekatan demokratis ini yang paling cocok, ya, yang cocok dan efektif untuk mendorong kolaborasi dan perubahan komitmen. Jadi kalau otokratif ini justru katanya akan menimbulkan penolakan, bahkan ada revolusi di situ. Ya. Kemudian yang lain di situ, kalau laissez-faire di sini kurang, ya. Jadi ini pendekatan ini menghasilkan kurangnya kerjasama dan produktivitas yang lebih rendah. Oke, selain itu juga dalam proses perubahan penting untuk melibatkan karyawan. Ini keterlibatan ini penting karena untuk meningkatkan penerimaan, eksistensi, kemudian memperkuat kepercayaan, serta mendorong komitmen terhadap tugas dan efektivitas dalam implementasi perubahan. Nah, di sini ada, meskipun dianggap sebagai teori klasik, Lewin menekankan faktor manusia sebagai akar dari perubahan yang melalui identifikasi faktor pendorong dan penggerak perubahan. Model ini juga mengedepankan gaya kepemimpinan yang orientasinya adalah keterlibatan, komitmen, dan dukungan. Jadi dengan pendekatan yang komprehensif ini, Lewin menjadi landasan penting bagi praktisi dan teoritisi manajemen perubahan untuk menawarkan kerangka kerja praktis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mempertahankan perubahan organisasi di era yang terus berubah. Nah, dari beberapa kajian artikel yang mencoba menerapkan teori Lewin, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Paif, pendekatannya memang lebih kualitatif dan mencoba menjelaskan. Jadi misalnya ada studi kasus di perusahaan ini, ya, kemudian dia mencoba menceritakan proses yang terjadi itu dengan pendekatan teori Lewin. Jadi sifatnya sangat-sangat kualitatif. Dan yang kedua, catatan yang kedua, hampir semua artikel yang saya tahu, yang saya baca itu memang tidak ada mungkin bukan tidak ada, ya, atau mungkin saya nggak ketemu itu outcome akhirnya seperti apa. Jadi semuanya dalam proses, jadi belum ada ujungnya, gitu ya. Jadi ada yang masih masuk ke tahap kedua, kemudian ada yang baru masuk ke tahap ketiga, bahkan ada yang masih di tahap pertama, gitu ya. Jadi memang studi-studi Lewin ini memang sifatnya mungkin jangka panjang, karena untuk perubahan itu sendiri ya butuh waktu, gitu ya. Sehingga kalau kita mau menelaah tentang perubahan dalam organisasi dalam konteks Lewin, ya butuh waktu yang panjang, karena untuk menentukan apakah perubahan itu memang sudah sesuai atau memang arah daripada perubahan itu memang sudah terjadi. Nah, mungkin tantangannya adalah kita bisa memperkirakan apa yang terjadi di masa depan. Kita mengarah ke sana, cuma masa depan itu kan selalu berubah. Jadi saya wajar-wajar aja dinamika daripada teori Lewin ini ya sepertinya terus berubah, termasuk organisasi, gitu ya. Jadi kita mau mengarah ke sana, mungkin ada visi yang jelas, ada misi yang jelas dengan strategi yang jelas, tapi kan kita tidak bisa untuk kemungkinan, ya, apa yang kita harapkan, asumsi yang kita buat sekarang bisa jadi tidak berlaku di masa depan, sehingga memang proses perubahan itu sifatnya kontinu, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori lain itu Kotter, yang di sini memang ada kesamaan antara teori Lewin dengan Kotter, jadi sifatnya struktural, jadi ada tahapan-tahapan
di mana tahap yang satu menjadi dasar untuk masuk ke tahap yang berikutnya. Nah, cuma mungkin untuk Kotter sendiri lebih baru lah ya, kasar seperti dibandingkan Luin. Kemudian tahapannya dia bagi ke dalam 8 kategori. Jadi ini leading change versi Kotter itu tahun 96. Tahapannya itu ada menciptakan rasa urgent. Jadi kita memang perlu menjelaskan kepada misalnya stakeholder bahwasanya kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Ya, ini dimulai dengan dialog, ya, kemudian kita coba identifikasi, termasuk kita diskusi ya terhadap potensi-potensi ancaman serta peluang yang muncul. Ya. Kemudian membentuk kolaborasi, ya, koalisi pembantu. Ya, kalau dalam organisasi ini biasanya isinya karyawan, gitu ya. Kemudian kita menciptakan tim yang sifatnya menggabungkan dari berbagai keahlian dari berbagai divisi, ya, yang tujuannya yang mungkin memiliki background atau perspektif yang beragam. Kemudian menciptakan visi perubahan, visi yang jelas ya, tentang masa depan, itu sangat penting untuk mengarahkan upaya perubahan itu sendiri. Kemudian tahap keempat, mengkomunikasikan. Jadi visi perubahan itu harus dikomunikasikan secara efektif dan konsisten kepada seluruh anggota organisasi. Jadi strateginya gimana di sini ya, bisa dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi dengan berbagai dan yang pasti bahwasanya tindakan pemimpin harus sejalan dengan visi yang dikomunikasikan. Jadi konsisten gitu ya. Biasanya yang menyampaikan ini kan top manajemen misalnya. Tapi perilakunya juga harus sesuai dengan apa yang dibahas atau yang dibicarakan dalam mengkomunikasikan visi tadi. Kemudian yang kelima, di sini yang kelima, ya menghilangkan hambatan ya, resistensi. Jadi kita memahami dan mengakui pasti ada resistensi, kemungkinan besar itu akan muncul, dan kita mencoba memformulasikan tindakan-tindakan yang tujuannya adalah untuk mengatasi resistensi itu. Misalnya kalau ada rasa takut gitu ya tentang ketidakpastian, kita hilangkan rasa takutnya. Jadi bukan karyawannya yang diberhenti, kira-kira seperti itu ya. Kemudian pemberdayaan, ya. Kemudian mengenali dan menghargai individu yang mendukung perubahan. Jadi ada champion juga perlu di situ dibentuk, agen perubahan lah, katakan seperti itu, yang mungkin fungsinya adalah untuk mengajak gitu ya, mengajak teman-teman yang masih ragu untuk sama-sama melangkah ya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh visi. Nah, kemudian menciptakan kemenangan jangka pendek. Jadi memang sebelum di fase akhir, memang kita stop sebentar lah, bahasanya kira-kira gitu ya. Stop sebentar, kemudian kita evaluasi, kemudian kita merayakan apa-apa yang sudah kita capai, katakan seperti itu. Nah, prosesnya apa yang kita capai itu dengan cara memberikan bukti-bukti, gitu ya, bahwasanya memang realnya kondisinya seperti yang kita rencanakan, sudah terjadi apa belum? Ya, kalau sudah terjadi, kira-kira best practice apa yang bisa kita terapkan untuk fase yang berikutnya ya, termasuk juga misalnya kalau ada hambatan gitu ya, kita coba evaluasi kemudian untuk melangkah ke depan. Jadi intinya kita memastikan dulu proses yang sudah kita lakukan sampai ke 5 itu sudah mapan kan, seperti itu ya. Jadi kita punya semacam landasan kuat untuk masuk ke fase yang berikutnya. Yang fase berikutnya yang tentu aja mungkin masuk kategori fase akhir, fase yang diinginkan lah, katakan seperti itu. Jadi organisasi perlu membangun momentum dan memperluas cakupan perubahan. Ya, jadi melibatkan evaluasi kemajuan, penyesuaian strategi, ya, terus juga di sini perluasan inisiatif dan seterusnya. Dan yang terakhir di sini adalah mengintegrasikan perubahan dalam budaya organisasi. Jadi kalau dalam konteksnya Siluin ini kita sebut dengan rephrasing. Ya, jadi sesuatu yang baru itu kita formalkan, kita budayakan, yang menjadi sesuatu yang baru, budaya yang baru dengan format yang baru, katakan seperti itu. Nah, jadi inilah mungkin langkah-langkah yang
ditawarkan oleh Kotter, ya bagaimana kita melakukan perubahan di dalam organisasi. Nah, kemarin dalam proses diskusi dengan Memwid, memang Memwid minta sepertinya ada kesamaan antara Luid dan Kotter. Ya, di situ memang pada saat itu memang saya belum mendapatkan ide itu, dan ternyata memang setelah saya telusuri memang bisa jadi gitu ya, ide daripada teorinya Kotter ini ya diawali dengan teorinya Lewin gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan ada kesamaan atau teori Kotter ini melengkapi teorinya Lewin. Ya, katakan seperti itu. Di sini misalnya contoh ini ya, ini ada artikel yang membahas ini. Jadi dia bicara teori Lewin 3 tahapan, tapi di dalam tahapan sendiri dia masukkan kajian-kajian Kotter. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nggak salah di India, kalau nggak salah ya. Saya lupa. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, memang masih baru di tahapan awal. Jadi memang dia coba menelaah apa yang terjadi di organisasi tersebut, tetapi dia baru stop sampai ke tahap 1, belum masuk ke tahapan berikutnya. Tapi dia sudah mencoba mengkolaborasi. Jadi contoh di sini di tahapan awal unfreezing versi Lewin ini terkait dengan 4 langkah Kotter yang pertama. Ya, jadi membangun rasa urgensi, menciptakan koalisi pemandu, kemudian mengembangkan visi dan strategi, termasuk mengkomunikasikan visi dan perubahan. Sedangkan langkah 5, 6, dan 7 ini bersinergi dengan langkah kedua teorinya Lewin. Jadi di bagian kedua itu changing moving, ya itu bisa dijelaskan dengan pendekatan Kotter. Jadi ada pemberdayaan, kemudian kita merayakan kemenangan jangka pendek gitu ya. Kemudian mengkonsolidasikan pencapaian dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Nah, sedangkan tahap ketiga ini adalah mungkin sejalan dengan langkah ke-8 tahapan terakhir daripada Kotter. Jadi refreezing versi Lewin itu kalau dalam konteksnya Kotter adalah memasukkan pendekatan-pendekatan baru ke dalam budaya organisasi. Jadi meskipun mode Kotter lebih terinci dengan 8 langkah, keduanya saling memiliki fokus diagnosis yang sama. Jadi pengembangan organisasi digunakan pada tahap memulai perubahan, kemudian diterapkan dengan beberapa langkah mode Kotter dan seterusnya itu. Jadi itu Bapak Ibu sekilas ya tentang Lewin Kotter. Untuk studi kasus, memang di sini saya coba mengangkat di institusi tempat saya bekerja. Tapi mungkin sebagaimana yang sebelum-sebelumnya juga terjadi, bahwasanya memang kalau kita coba kaji perubahan di dalam organisasi, sepertinya kita belum bisa ya masuk ke tahapan ketiga, termasuk di tempat saya yang bekerja sekarang gitu ya. Sebenarnya perencanaan perubahan itu mungkin sudah hampir, ya seingat saya dari tahun 2000-an. Jadi ada urgensi bahwasanya memang kita harus berubah. Gitu ya. Perubahannya dari mana? Jadi memang kalau tempat saya ini ya kita sebutlah STIX gitu ya, Pak Ibu. Kan cukup tua ya, jadi berdiri tahun 69. Jadi kalau mungkin untuk Indonesia mungkin ini masuk kategori STIE pionir gitu ya. Makanya namanya STIE Indonesia gitu ya. Karena kan di Indonesia kan ada yang terkenal Universitas Indonesia. Nah, adiknya itu STIE Indonesia, katanya begitu. Jadi tahun 69 itu berdiri awalnya dalam bentuk akademi akuntansi, kemudian berubah menjadi STIE tahun 80-an. Ya, cuma ada 2 prodi, yaitu akuntansi dan manajemen S1 dan D3. Kalau masuk tahun milenial baru tahun 2000-an, kita melihat memang sepertinya gitu ya, ada keharusan untuk merubah institusi menjadi institusi yang lebih besar, ya, menjadi katakanlah kita sebut dengan universitas gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang ini mungkin sudah digodok secara intensif itu mungkin sudah 10 tahun. Setahu saya sudah keluar izinnya, tapi memang saya udah nggak masuk lagi ke dalam tim perencanaan perubahan itu. Kita sudah ada keluar izin di prinsip ya, prinsipnya sudah jadi universitas kebangsaan. Nah ujungnya saya nggak tahu tuh universitas kebangsaan apa gitu ya, Indonesia apa Jakarta atau apa gitu. Tapi secara visitasi sudah dilakukan dan seterusnya itu. Jadi
kalau kita kaji dalam konteksnya Luin, ya tahapan awal itu memang sudah kita lakukan dan sudah terjadi. Jadi kita bisa evaluasi. Tapi sebelumnya memang ini beberapa hal yang mungkin katakanlah menjadi pertimbangan kenapa kita harus berubah. Ya. Jadi pertama secara eksternal memang meningkatnya permintaan terhadap prodi yang beragam. Jadi pada tahun 2000-an kan isu IT gitu ya. Jadi apa dulu namanya tuh manajemen informatika itu kan sesuatu yang apa ya istilahnya itu prodi yang sangat-sangat diminati karena kita bergerak ke arah teknologi gitu. Nah karena kita STIE kan kita nggak punya, jadi itu salah satu hal yang menyebabkan kita harus melakukan perubahan, perluasan lah katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi makin banyak dengan berbagai macam prodi gitu ya. Ini juga kita harus ikut bersaing di situ. Kemudian kebijakan juga di situ ya, adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan perguruan tinggi. Secara internal kita lihat ada potensi, ada tren ya jumlah mahasiswa itu bertambah terus gitu. Kemudian adanya potensi pengembangan prodi baru. Kemudian ada peningkatan kualifikasi serta ketersediaan sarana dan prasarana. Dan kita juga memang paham benar bahwasanya kita menghadapi banyak tantangan, masuk kategori kalau dalam konteksnya Luin kita sebut dengan restraining force ya. Ada kekhawatiran akan beban kerja yang bertambah dari dosen-dosen ya. Kemudian tadi ya ketidakpastian mengenai posisi dan peran baru. Jadi ini status quo gitu ya. Jadi orang kalau institusinya berubah, strukturnya berubah kan bisa aja ada orang yang kira-kira ke depan dia masih bisa berkontribusi apa ya gitu. Kemudian kita juga memahami benar ada keterbatasan ya khususnya sumber dana ya, termasuk juga dosen-dosen yang berkualifikasi ya, khususnya untuk program studi baru karena memang yang ada kan semuanya kualifikasinya ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, makanya kita butuh prodi baru dengan kualifikasi dosen yang berbeda gitu ya, kayak informatika, teknik ya, kemudian ada vokasi ya, dan seterusnya itu. Termasuk juga adalah tantangan administratif. Okay. Nah ini mungkin sedikit cerita aja Bapak Ibu. Jadi tahap pertama dibentuk tim transformasi strategis ini tahun 2000-an, udah lama banget ya. Tim kecil sebenarnya, tim kecil tapi yang melibatkan banyak level struktur ya, termasuk pimpinan, kemudian ada kaprodi, kepala program gitu ya. Kemudian ada ya macam-macam lah katakan seperti ini. Ya, jadi ini tujuannya adalah ya membentuk lah semacam bikin roadmap lah ya, roadmap kira-kira apa yang akan kita lakukan ya dalam jangka waktu kita punya visi 2045, jadi waktu itu 25 tahun, jadi cukup panjang itu. Dan targetnya mungkin yang mudah-mudahan lah ya Bapak Ibu, ini cuma sedikit apa cerita aja menjadi yang levelnya ASEAN lah katakan seperti itu. Ya walaupun mungkin masih banyak kecemasan, tapi kan 25 tahun saya pikir ya cukup lah ya. Mungkin walaupun mungkin tidak sepenuhnya tercapai, tapi setidaknya ada sebagian yang bisa dicapai dalam waktu 25 tahun. Jadi 2045 targetnya ya kira-kira seperti itu. Kemudian benchmarking, ya, lakukan studi banding, ya, lakukan kajian, meniru proses yang dilakukan oleh beberapa institusi yang juga berubah dari sekolah tinggi jadi universitas, ya, bagaimana dan seterusnya itu. Ini sudah dilakukan, ya, termasuk juga ada studi kelayakan yang memang kalau kita lihat memang pada saat itu memang prosesnya apa ya, mungkin kalau saya menilai mungkin terlalu lama gitu ya, terlalu lama. Jadi banyak apa namanya karyawan yang selalu menanyakan prosesnya sampai mana, kita jadi keraguan-keraguan itu muncul karena memang di tahap penggodokan ini memang waktu yang dihabiskan itu sangat lama gitu ya, sangat lama. Jadi apa ya, ini sesuatu hal yang menurut saya lumrah ya, karena memang banyak hal yang
bisa kita sebut sebagai tantangan lah. Gitu ya. Tadi ada keterbatasan sumber dana juga udah pasti gitu ya. Kemudian macam-macam termasuk aturan dan seterusnya itu. Nah, ini yang terjadi sekarang, tapi masih sifatnya masih sporadis ya, artinya belum terstruktur secara lengkap karena kita baru dapat nggak salah visitasi itu baru tahun kemarin kalau nggak salah ya, terakhir itu di tahun kemarin saya dengar juga izinnya sudah ada, jadi mungkin prosesnya sudah jalan ya, tapi walaupun ya mungkin masih dalam apa namanya draft awal lah katakan seperti itu. Jadi saya boleh bilang untuk kasus ini di tempat saya bekerja itu baru di tahap awal fase kedua, kira-kira begitu. Baru tahap awal fase kedua, yang jelas memang sudah ada perubahan struktur organisasi walaupun belum diformalkan, ya, jadi sudah ada bentuknya. Nanti kita kan ada fakultas ekonomi dan bisnis, nanti ada fakultas tekniknya, ada vokasinya, gitu ya, dan seterusnya. Tapi belum diformalkan, baru dalam bentuk draft, katakan seperti itu. Kemudian yang termasuk di sini ya, karena dari berbagai universitas itu kan nanti ada satu lembaga yang sifatnya apa seperti penelitian dan pengabdian gitu ya. Itu sifatnya kan lintas departemen, lintas departemen dan lintas fakultas ya, kira-kira seperti itu. Ya, rekrutmen dosen ya, termasuk juga peningkatan kualifikasi ya dosen itu juga sudah dilakukan sebagian gitu ya. Kemudian infrastruktur. Nah, ini sepertinya belum ya untuk laboratorium, tapi ada rencana karena kita kan akan membuat fakultas teknik di situ. Kalau sistem informasi akademik itu ya secara berkala di-upgrade ya. Terakhir itu kita migrasi lagi ke sistem yang baru. Jadi hampir sekitar 2 tahun sampai 3 tahun sekali kita migrasi terus, ditingkatkan terus karena kita tahu kebutuhan untuk apa administrasi data karena institusinya melebar kan kapasitasnya juga harus besar dan jadi terus dilakukan, sudah dilakukan, termasuk di sini adalah peningkatan teknologi pembelajaran. Nah, perubahan budaya organisasi di sini budaya akademik yang lebih kuat. Jadi ya dulu sejalan dengan kalau kita dosen ada BKD gitu ya, di akademik, penelitian, publikasi, ya, pengabdian ya dan seterusnya itu. Termasuk di sini peningkatan kolaborasi internasional dan memang ada satu kegiatan yang menurut saya itu sangat disayangkan itu udah hampir 2 tahun lah, 2 tahun itu sudah tidak dilakukan lagi padahal kita dulu punya program apa namanya seminar internasional itu tiap tahun kita lakukan dan alhamdulillah outputnya cukup baik gitu ya. Tapi ya 2 tahun terakhir agak tersendat-sendat ya. Termasuk tahun ini sepertinya tidak diadakan gitu ya. Jadi mungkin ini ya karena keterbatasan dana kalau saya pikir seperti itu. Tapi setidaknya kolaborasi misalnya kelas internasional itu sudah kita lakukan. Kemudian bekerja sama dengan praktisi, ada kuliah umum ya dan seterusnya. Ini juga terus dilakukan. Walaupun konteksnya masih dalam konteks ekonomi ya, belum masuk ke yang lain-lain. Nah, yang lain-lain di sini ya diharapkan nanti kalau semuanya lancar masuk proses yang ketiga, ya tadi institusionalisasi perubahan, kemudian ada penguatan identitas baru ya karena kan simbol baru, lambang baru, moto baru, visi baru, ya gitu ya. Termasuk juga nanti kita setidaknya ya ada upaya untuk keberlanjutan untuk perubahan itu sendiri. Ya. Nah, itu untuk studi kasusnya. Jadi kalau bicara dampaknya sepertinya belum kelihatan gitu ya karena baru di tahapan awal kedua lagi ya di awal ya mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa mengevaluasi apa namanya kalau kita lihat dalam konteksnya Lewin Potter Lewin ya. Nah untuk review. Jadi untuk review satu saya ambil dari apa yang membahas teori Lewin, yang satu dari Kotter. Nah, kalau teori Lewin ini menarik ya menurut saya. Ini cukup baru tahun 2024 ya tulisan Andrew Burns. Andrew ini tadi juga dikutip sama Bapak Aif ya. Jadi memang saya lihat memang dia cukup konsisten. Ya, jadi dari artikel-artikel yang dipublikasikan itu memang lebih fokus pada teorinya Lewin. Nah, terakhir dia menulis ini tahun 2024 gitu ya.
Dan yang menarik adalah pendekatan ini sifatnya dialog. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini ada contoh ini. Jadi papernya ini bentuknya dialog. Jadi kayak ya apa ya, kayak ya orang dialog gitu ya. Ada Tom, ada Luwin, ada Alex. Jadi pendekatannya unik sekali. Ya, tapi kalau kita lihat artikelnya, pertama dari sisi penulisnya, tentu aja dia istilahnya untuk level internasional itu sudah sangat mapan, namanya udah cukup banyak dikenal gitu ya, katakan seperti itu. Tapi yang uniknya adalah pendekatannya. Jadi dia nggak pakai yang macam-macam gitu ya. Ya, dia pakai pendekatan gambar, kemudian dia pakai pendekatan dialogis ya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa kalau saya baca dari latar belakangnya, jadi dia merasa teori Lewin ini sebenarnya masih cukup faktual, artinya masih bisa diterapkan. Tetapi para praktisi itu cenderung sepertinya udah nggak peduli lagi, bukan nggak peduli ya. Jadi salah satu alasannya karena antara dunia akademis dengan dunia praktis itu sepertinya bergerak sendiri-sendiri. Orang akademis sibuk dengan istilah-istilah akademis yang tidak membumi, sehingga praktisi agak ribet bacanya, kadang-kadang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menjembatani inilah kemudian Lewin membuat satu pendekatan. Jadi bagaimana teori Lewin ini dijelaskan dalam bahasa yang lebih praktis. Nah, dia temukan dengan metode dialogis ya, kira-kira seperti itu. Jadi mencoba menyederhanakan filosofi pemikirannya Lewin dalam bahasa kantor, ya, kira-kira seperti itu ya. Ini yang menurut saya menarik sekali. Jadi rekomendasi dari si Andrew Judd ini, jadi dia menyimpulkan tadi ya, untuk mengurangi gap antara bahasa akademis dengan dunia praktek. Pertama, gunakan bahasa sederhana untuk menjelaskan konsep. Ya, jadi mungkin ini untuk dosen-dosen yang lebih banyak akademiknya, kalau kasih kuliah di praktisi, jangan pakai bahasa akademis yang terlalu tinggi, mungkin ya harus berhubungan dengan kondisi yang ada di lapangan. Bahasanya kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian gambar. Nah, ini gambar juga penting katanya. Jadi untuk memetakan situasi pakai pendekatan gambar. Ya, gambarnya ya seperti ini ya tadi. Ya tadilah ya Pak, Ibu ya, posisi dan seterusnya itu. Yang ketiga, fokus pada pengecualian bukan aturan. Ya, jadi pengecualian bukan aturan untuk memahami dinamika organisasi. Artinya apa? Biasanya praktisi itu kan cenderung ya mereka tetap bermain di dalam aturan-aturan, tapi kan mereka juga diharapkan adanya semacam perluasan-perluasan ya, adaptasi lah, katakan seperti itu ya, adaptasi. Nah, pengecualian itu penting untuk melakukan adaptasi, karena kalau kita praktik berdasarkan textbook, nah ini juga repot nih, kira-kira seperti itu. Jadi ini ya, jadi menurut saya kekuatan utama dari artikel ini adalah upaya untuk menerjemahkan konsep yang kompleks dari Lewin menjadi alat praktis untuk praktisi perubahan. Nah, itu. Kemudian dua, dia juga mengungkapkan kembali bahwasanya pemikiran-pemikiran Lewin itu masih tetap relevan. Ya, walaupun ya kalau kita lihat kondisi sekarang kan sudah bergerak kemana-mana, katakan seperti itu ya. Tetapi apapun kondisinya, ya sifat pemikiran Lewin ini sebenarnya tidak ketinggalan lah, katakan seperti itu. Kemudian yang lain catatan dengan apa mungkin ini kalau kelemahan ini saya mengacu pada beberapa review dari beberapa orang menyatakan bahwa saya memang pendekatan fiktif ini memiliki kekuatan pedagogis ya, tapi juga membawa keterbatasan metodologi. Jadi tidak ada bukti empiris yang disajikan bahwasanya adaptasi topologi yang diusulkan efektif dalam situasi perubahan yang sebenarnya. Ya, ini juga ya mungkin ada yang mau mengkaji itu ya, sejadi kasih membangun satu konstruk yang menjelaskan misalnya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Andrew Judd ini masih bisa dibuktikan secara kuantitatif misalnya gitu ya.
Kemudian juga tidak membahas secara mendalam. Saya pikir ini suatu kewajaran, ya karena tadi sifatnya praktis. Ya. Kemudian kritik terhadap teori manajemen kontemporer memiliki dasar solusi yang ditawarkan menggunakan bahasa sederhana, gambar, dan fokus. Ini dianggap terlalu sederhana bagi sebagian orang. Jadi untuk level akademisi mungkin ini, wah ini kok pendekatannya cuma begini gitu ya. Ya cuma kalau kita lihat ini publikasikan di apa, nggak main-main ya, di Sage, apa publikasinya di ini ya, di Sage ya. Ini kan Q1 ya kalau nggak salah ya Pak Abi ya, Sage publikasi ya. Ini Q1 nih. Nah, sedangkan artikel yang kedua ini apa pendekatan dari Kotter ya. Nah, ini yang saya ambil kemarin saya sudah coba browsing mengenai jurnal apa Kotter yang sebagian besar itu kualitatif. Nah, ini saya temukan yang sifatnya kuantitatif. Jadi makanya saya bawa ke sini, saya critical review karena menurut saya agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya relatif sangat-sangat kualitatif gitu ya. Jadi ini change management kasusnya ini di industri tambang gitu ya. Jadi tahun 2021, jadi tujuannya adalah mengkaji proses manajemen perubahan di perusahaan tambang menggunakan model perubahan 8 langkah Kotter gitu ya. Uh, uh, dalam artikel ini dinyatakan bahwasanya ya walaupun tidak secara eksplisit gitu ya, implementasi mobil Kotter bersifat efektif menghasilkan perubahan organisasi yang berhasil dan faktor-faktor kesiapan perubahan itu berkorelasi dengan persepsi perubahan itu sendiri. Nah, ini sebagai hasilnya kalau kita di sini desainnya ya ini pendekatannya ada kuantitatif dilengkapi dengan kualitatif, ada wawancara juga. Kemudian populasinya adalah perusahaan tambang 134 responden. Kemudian variabelnya adalah kesiapan, perubahannya ada kepuasan, ketidakpastian, komitmen, ya, dan seterusnya itu. Menggunakan statistik deskriptif, begitu ya, untuk mengukur persepsi pemangku kepentingan. Terletak pada kontribusinya dalam mengaplikasikan metode teoritis yang mapan dalam konteks industri yang jarang dieksplorasi dalam literatur manajemen perubahan. Jadi konteks perusahaan tambang gitu ya, ini sangat jarang. Kemudian studi ini juga dianggap memberikan wawasan praktis para manajer khususnya di sektor pertambangan. Bagaimana mereka melakukan perubahan-perubahan itu sendiri. Ya Bapak Ibu, mungkin untuk jurnalnya ini ada yang tadi sempat kayaknya, nah ini apa namanya strategi ya, kira-kira. Kemudian hasil mana hasilnya? Persepsi ya Pak ya, Bapak Ibu dalam bentuk persepsi. Di sini bahwasanya apa dalam konteks pertambangan tadi memang semua sepakat ya bahwasanya langkah pertama itu 99,25% apa namanya responden setuju ya, kemudian adanya pembentukan koalisi tadi ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian apa artikel yang saya tulis ya, pada dasarnya penambahannya cuma dari sisi reviewnya aja, termasuk tadi studi kasus yang mungkin masih sangat-sangat sederhana. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan, termasuk dalam penyampaian juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan artikel book chapter mengenai Philip Kotler. Lewin Kotler, Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Kiki. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama untuk penjelasannya. Bapak Ibu, oh Pak Abi nih kayaknya mau nanya ya Pak. Kelak lah. Oh, Bener, dari tadi saya udah mikirin ini seperti arahnya kemana gitu kan. silakan Pak. Oke Pak Rama, di Indonesia ini kan kita tahu dari sisi ketenaga kerjaan itu kan
lebih banyak penawaran daripada permintaan. Bahkan tiap tahun tuh selalu meningkat, tapi Iya, lapangan pekerjaan cenderung stuck. Ya, bahkan turun karena kan terkait dengan resesi dan lain sebagainya, iya, Pak. benar Pak, Ikut benar Pak. banyak banyak PHK dan lain sebagainya. Kemarin yang terbesar itu kan Seritek ya, Iya, sangat booming sekali. Nah, saya pikir kalau di Indonesia penerapan teorinya si siapa Kotar itu terkait budaya organisasi, saya pikir nggak ada masalah. Indonesia karena lebih banyak penawarannya daripada permintaan. Mereka kan terus bersaing, bagaimana mereka harus beradaptasi. Nah, pertanyaan besarnya ya budaya organisasi ini bagi negara-negara yang permintaan tenaga kerjanya besar, tetapi penawaran tenaga kerjanya cenderung stuck. Nah, negara-negara maju yang kecil seperti Singapura kan seperti itu, sehingga mereka harus impor lah, impor tenaga kerja. Kita lagi bayangkan kita mau impor aja politiknya luar biasa. Ya. iya, Nah, ini implementasi itu di negara apa namanya seperti Singapura, saya pikir akan bermasalah sedikit ya terkait dengan implementasi itu. Kalau di Indonesia kan mau nggak mau ya mereka harus adaptasi. iya. Karena ini persaingan. Tetapi bagi mereka yang perusahaan, kalau bisa Anda bekerja dengan kami, tiba-tiba dibajak, nah ini kan terkait permasalahan yang cukup gimana ya, komitmen organisasinya pun juga dipertanyakan juga. Ya, ini gimana implementasi terhadap negara berkembang seperti Indonesia dengan negara maju, misalnya seperti Singapura, Jepang pun demikian. Penawaran tenaga kerjanya cenderung stuck, tapi permintaannya meningkat. Seperti itu. Terima kasih, Pak Rama. Iya, masih Pak Abi. Nanti tolong dikoreksi ya Pak, kalau misalnya tanggapan saya itu jauh dari apa yang saya pikirkan ya. Tapi menurut saya gini Pak, jadi saya mengambil, jadi ada dua konteks nih ya. Menurut saya ya Pak ya, pertama negara yang sudah mapan, yang dengan kondisi apa namanya, yang udah mapan lah kalau seperti itu dibandingkan dengan Indonesia yang mungkin berbeda, katakan seperti itu. Nah, kalau misalnya implementasi, saya pikir karena asumsi saya kan Luwin ini kan orang Amerika ya Pak ya. Jadi biasanya orang berpikir kan sesuai dengan lingkungan yang dia hidup lah katakan seperti itu. Nah jadi memang untuk penerapan dari konsep-konsepnya si Luwin atau Kotter untuk negara-negara yang sudah maju saya pikir nggak ada masalah kali ya Pak ya. Nggak ada masalah dalam artian ya mungkin sesuai dengan asumsi-asumsi yang dia buat misalnya ya termasuk tadi mengkomunikasikan kan karena sudah mapan organisasinya. Mungkin manusia-manusia pekerja-pekerjanya juga tingkat apa namanya rasionalitasnya juga lebih baik katakan seperti itu. Tingkat Nah, tapi memang kedewasaan juga lebih tinggi. kedewasaannya lebih 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 baik. Jadi kalau Kalian kan dikit-dikit komunikasi demo, sama dikit-dikit mereka tuh demo. enak gitu ya Pak. Ngomong sedikit mereka udah nangkepnya kemana-mana. Betul ya Pak ya. Dan apalagi misalnya orang Indonesia yang dibajak untuk kerja di negara-negara seperti Singapura. Itu biasanya kan SDM yang levelnya level high ya Pak ya. Yang kita mungkin nggak perlu banyak ngomong udah tahu gitu loh. Ya Pak ya. Ini mau kemana dan seterusnya. Nah, itu menurut saya sih mungkin nggak terlalu banyak kamar. Yang saya pikirkan justru bagaimana menerapkan teori Luwin itu ke negara-negara seperti Indonesia gitu ya Pak. Misalnya dalam bahasa konteks misalnya komunikasi, kita kan orang kita kan nggak bisa diajak langsung straight gitu loh Pak. Jadi kita masuk ke dalam apa namanya high context ya Pak ya istilahnya. High context itu artinya kalau ingin menyampaikan sesuatu itu ya nggak bisa langsung karena kalau langsung itu nanti ada yang tersinggung karena mungkin budaya kita nggak seperti itu. Nah ini termasuk tadi misalnya mengkomunikasikan visi misalnya, mengkomunikasikan visi. Jadi kalau mungkin di negara-negara yang tadi kita sebut besar, maju dan seterusnya, ya mungkin mereka sudah biasa gitu loh. Pokoknya poin-poinnya seperti apa, kemudian mereka bisa mengikuti nanti peran kita seperti apa dan seterusnya. Nah, kalau di kita kan agak beda, Pak. Jadi kadang-kadang kita sampaikan visi, ya mungkin bagi sebagian yang lain itu ya cuma nggak berarti konsekuensinya kita akan begini ya. Jadi memang komunikasinya akan harus lebih intens, tapi pendekatannya harus juga sesuai dengan budaya kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi kita nggak bisa konfrontasi frontal misalnya, yang kita mengajak perubahan di dalam seperti tadi ya model kepemimpinan yang otoriter.
Ya kadang-kadang memang untuk Indonesia, untuk hal-hal tertentu, organisasi tertentu memang masih harus dilakukan, ya kira-kira seperti itu. Ya, ini mudah-mudahan nggak jauh dari apa yang Bapak bayangkan ya Pak ya. Termasuk misalnya tadi apa misalnya Kotor bilang kan kita harus merayakan kemenangan jangka pendek misalnya. Ya mungkin konteks jangka pendek di negara-negara maju itu ya 5 tahun, yang gitu ya, tiga tahun itu jangka pendek. Nah kalau di kita Pak, saya tadi sudah 10 tahun itu belum tentu masuk kategori jangka pendek. Jadi orang mungkin di budaya kita ya yang disebut dengan waktu, konteks waktu itu eh, nggak jelas gitu ya Pak ya. Apa yang dimaksud dengan jangka pendek? Apakah 10 tahun, apakah 15 tahun? Ya, jadi nggak terlalu peduli juga. Yang penting kita sudah sampai ke tahap kedua cerita ya Pak ya, tahap kedua. Walaupun kita lihat evaluasi ternyata masuk ke tahap kedua itu butuh waktu 20 tahun. Mungkin bagi kami ya yang semua keterbatasan itu memang sesuatu yang lumrah. Perubahan itu nggak bisa gerak cepat, harus gradual. 20 tahun itu oke lah sebenarnya. Tapi kalau ini diberlakukan di negara-negara yang organisasinya udah mapan, 20 tahun mau udah ketinggalan kemana-mana kali ya Pak. Jadi memang kalau bicara implementasi, saya pikir khususnya ya Pak ya untuk negara-negara yang katakanlah saya tidak menganggap kita ini rendah atau kualifikasi masyarakatnya rendah, kesadaran organisasinya rendah, enggak. Tapi ini kan seperti yang saya lihat kenyataannya memang seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang visi yang harus disampaikan itu memang nggak bisa kita cuma kasih letterless textbook begini, enggak, harus dijelaskan juga konsekuensinya apa, nanti ininya gimana. Jadi memang pemahaman tentang tadi keinginan organisasi itu memang harus diterjemahkan lagi secara lebih detail dan pelan-pelan ya gitu, seperti itu Pak. Itu mungkin cuma tanggapan saya aja ya Pak ya. Mungkin Bapak mau menanggapi juga Pak, silakan. Kalau saya lihat kemarin, kalau kata Pak Farid tadi revolusi ya, drastis, apa Pak, ekstrim ya. Itu pada saat COVID itu kan terjadi, budaya organisasi semua berubah, Iya. kan ekstrim karena ada sesuatu yang ditakuti di situ kan. Jadi kalau di dalam organisasi ada sesuatu yang ditakuti, mungkin mereka akan berubah cepat. Kita udah membuktikan itu kok Indonesia. Kita berubah semua. Pelayanan yang misalnya restoran atau apa yang tadinya dine in berubah menjadi online dan sebagainya. Mereka kan nggak ada masalah sih sebetulnya, walaupun butuh adaptasi selama beberapa waktu gitu ya. Tetapi setelah itu mereka bisa legowo melakukan itu. Ya. Tapi masalahnya dalam kondisi normal seperti sekarang ya agak-agak sulit juga karena dikit-dikit retensi. Setelah itu muncul demo. Ya kan Pak Didit, demo Pak. Terima kasih Pak Rahman. Iya itu terima kasih Pak Abi. Mbak Kiki silakan Mbak. Iya, terima kasih Bapak-Bapak. Ada lagi Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang mau menanggapi? Cukup? Kayaknya cukup deh Mbak Kiki. Baik, kalau begitu, mungkin sebelum kita tutup, saya minta tolong untuk on cam dulu Bapak Ibu sebagai bukti perkuliahan dengan Prof. Tuti. Bu Rahma bisa on cam? Ya. Pak Syahir, Pak Alan? Oke, segini dulu ya. Baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan dengan Prof. Tuti. Diusahakan luring, tapi nanti kita kabari lebih lanjutnya.